Jazakumullah khairan. Terima kasih Super Junior, Kak Heri beserta jajaran. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah berkenan hadir di malam hari ini, Masya Allah ya. Wah, ini ayah bunda ini beragam ini ya. Tadi ada yang sudah di rumah, ini ada yang masih di jalan ini ya. Pak Rizal ini masih di jalan ini. Hati-hati Pak Rizal ya, fi amanillah ini. Masya Allah. Baik ya. Ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon izin ini kepada apa namanya? Kak Heri sebagai host. Mungkin nanti ini Kak Heri untuk video agar yang baru masuk bisa di automatic close gitu. Karena tadi ada beberapa umahat, beberapa ibu-ibu yang kemudian videonya nampak ya, kasihan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa disetting nanti di Zoom-nya. Baik. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa yang perdana ini di Super Junior. Ini kayak kita dilihat ini apa Super Junior ini markasnya di Korea Selatan apa Korea Utara ya? Ya, Masya Allah, ternyata di Bandung ya. Alhamdulillah ya. Kelihatan tadinya logatnya gitu ya. Pokoknya Jawa Barat lah logatnya gitu ya. Masya Allah. Dan ini sudah banyak cabangnya tadi ya, kata Kak Heri, dari mulai Provinsi Banten sampai Provinsi Papua ya, Pak Heri ya? Jawa Oh, Timur, Jawa Kak, Timur ya? belum. Iya, Amin. mudah-mudahan ya sampai sana ya. Iya, Alhamdulillah ini merupakan hal yang sangat baik karena memang kami sempat mempelajari ya kemarin lusa itu tentang Super Junior. Ternyata ini adalah semacam SSB ya, sekolah sepak bola tapi futsal gitu ya Kak Heri ya. Betul, betul, Ya, Kak Yogi. Alhamdulillah. Dan ini yang sering kami sarankan kepada ayah dan bunda Kak Heri ya. Jadi anak-anak itu di usia 6 sampai dengan 12 tahun itu di antara metode stimulasi dan pendidikan yang baik untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu adalah stimulasi sensor dan motoriknya. Banyak orang tua yang lupa Kak Heri bahwasanya orang tua itu sering fokus kalau anak-anak usia sekolah itu fokusnya ke akademis ya, perkembangan akademisnya, semisal logik matematiknya ya, perkembangan bahasanya ya, tapi suka lupa bahwasanya di usia ini justru hal yang paling pesat berkembang itu adalah sensor motorik mereka. Nah, kalau sampai ini tidak tersentuh, nanti biasanya itu berdampak pada emosional mereka yang bermasalah di usia-usia selanjutnya. Makanya ada orang yang pintar tapi gampang marah. Ada orang yang hafalannya banyak ya, tapi egois ya. Nah, ini banyak terjadi di sekitar kita. Ya, jadi di antara salah satu stimulasi perkembangan emosional, bahkan perkembangan kognitif, kata beberapa ahli perkembangan semisal Erik Erikson ya, semisal Jean Piaget ya. Mereka mengatakan bahwa di antara cara untuk menstimulasi perkembangan akal gitu ya, atau logika tadi, itu adalah dengan dua metode. Yang pertama distimulasi motoriknya, yang kedua distimulasi kecerdasan naturalistiknya, kecerdasan alamnya. Jadi dua hal ini kadang nggak tersentuh. Kadang orang tua fokusnya di bangku sekolah saja ya. Ini akhirnya malah anak-anak jadi nggak maksimal ya perkembangan akalnya. Nah, maka ini tentu sangat baik ya ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi bagi anak-anak itu untuk berkembang secara optimal. Insya Allah. Baik, nanti kita akan bahas lagi sambil jalan di materi kita malam hari ini. Mohon izin untuk share screen ayah dan bunda. Nah, ini dia. Eh, Hidup berdampingan dengan gadget. Nah, ini gara-gara COVID di tahun 2020 ya, atau di 2019 akhir. Nah, ini kita jadi sangat dekat, sangat berdampingan dengan gadget. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita pada akhirnya harus belajar lebih dalam mengenai teknologi informasi semenjak 2019 akhir. Ini Masya Allah. Ini merupakan nikmat. Ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Mengenai masalah gadget, Allah mendatangkan hikmah di balik sebuah musibah. Akhirnya, di tahun 2023 ini, kita mengenal bahwasanya teknologi informasi memiliki manfaat yang sangat besar.
Kita yang hari ini tinggal di Jogja, di Jakarta, di Tangerang ya, ataupun di Bekasi, ataupun di Jawa Timur ya, ataupun bahkan di Sulawesi dan Papua ya, termasuk Sumatera yang di ujung barat ya. Ini kita bisa berkumpul dalam satu ruangan yang disebut Zoom ini. Kemudian kita banyak belajar bersama ya. Intinya metode-metode belajar semakin berkembang menggunakan teknologi informasi dikarenakan adanya pressure, adanya stres, adanya tekanan yaitu COVID-19. Ya, ya tentu saja kita berduka terhadap atas ini ya, musibah yang menimpa saudara-saudara kita, tapi di sisi yang lain ada hikmah yang Allah berikan kepada kita, yaitu orang-orang yang sabar. Iya, alhamdulillah. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya dengan nikmat Allah ini, yaitu adanya teknologi informasi di mana sering disebut dengan gadget yang berdampingan dengan kita. Dan bagaimana tinjauan pengasuhan mengenai gadget ini. Nah, maka kami mohon izin ayah dan bunda yang baru hadir untuk kami matikan mikrofonnya, nggih. Ya. Baik, ayah dan bunda bisa menuliskan di kolom chat kira-kira apakah anak-anak itu boleh menggunakan gadget? Silakan bisa di chat, dijawab bagi yang luang. Umu Syafiq tidak. Eh, Pak Feru boleh, Budia boleh. Ya, oh ini Masya Allah banyak yang boleh. Oh boleh banget. Oh, boleh dengan aturan, boleh dengan pengawasan, boleh asal didampingi. Tidak, boleh. Boleh untuk belajar dan kajian saja, ya. Boleh dengan batasan dan pantauan. Masya Allah ini banyak. Kami tidak baca namanya ya, kami baca jawabannya ya, karena terlalu banyak. Boleh syarat dan ketentuan berlaku. Wah, Masya Allah. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Jika boleh, maka dari usia berapa anak-anak boleh dikenalkan gadget? Silakan. Ini kan mayoritas boleh. Ya, ini Pak NC 7 tahun, Bu Evi 1 tahun, Bu Nina 2 tahun, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 6 tahun ya. Oh, Masya Allah ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik. Oh, ternyata ayah dan bunda di sini cukup mayoritas menjawab di antara 2 sampai 3 tahun. Walaupun banyak juga yang jawabannya lebih banyak ya, 7 tahun. Iya, alhamdulillah. Nanti kita akan jawab ya semua pertanyaan itu di sesi belajar kita malam hari ini. Mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ayah dan bunda yang luang bisa sambil mencatat ya, karena para ulama mengatakan ada sebuah kaidah qayyidul ilma bil kitab. Ya, jadi ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Baik, sebelum kita belajar mengenai gadget, maka kita akan sama-sama belajar tentang perkembangan. Kenapa Kak Yogi kita harus belajar perkembangan? Ya, coba ayah bunda bisa bantu jawab di kolom chat. Kenapa harus belajar perkembangan? Oh ini Kak Yogi nanya terus ini. Ya, enaknya workshop ini ya, tanya jawab gitu nih ayah bunda. Kenapa kita harus belajar perkembangan? Ada yang bisa bantu jawab? Ah, mengoptimalkan perkembangan anak agar tahu sesuaikah tumbuh kembangnya. Wah, betul. Supaya bisa mengimbangi jadi ortu. Karena anak-anak berkembang betul. Agar tahu dampingan yang sesuai betul, Bu. Biar tahu tumbuh kembang anak. Oh, Masya Allah. Agar tepat memberi stimulasi. Ya, betul ya. Wah, ini ayah bundanya semangat-semangat ini menjawab di kolom chat. Alhamdulillah. Terima kasih ayah dan bunda ya. Barakallahu fikum. Oh, ini masih ada jawaban ini. Agar bisa mengetahui tumbuh kembang, belajar psikologi perkembangan ya. Supaya kita tahu tumbuh kembang anak tersebut sehingga tepat stimulasinya. Betul. Belajar tumbuh kembang ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua. Kenapa Kak Yogi? Karena dalam ilmu psikologi
ya, terutama tentang psikologi perkembangan. Jadi kalau nanti ayah bunda atau ayah bunda yang pernah belajar tentang psikologi, nanti ada mata kuliah yang kemudian fokus membahas tumbuh kembang manusia. Itu dulu Kak Yogi dapatkan di semester 2 atau semester 3 ya, yang akhirnya seneng, terus abis itu milih mata kuliah psikologi perkembangan semua. Terus ke depannya jadi belajar perkembangan. Karena menyenangkan mempelajari diri kita sendiri dan kemudian nanti kita memahami orang lain. Dan kalau jadi orang tua, bermanfaat dalam memahami anak-anaknya. Tumbuh kembang ini merupakan kewajiban yang harus dipelajari orang tua. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri, ya, para ulama kita ini menganjurkan untuk mempelajari ini. Di antaranya Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar dalam kitabnya Kaifatur Rabi Abna'aka. Beliau merinci bahwa anak-anak itu memiliki fase-fase tubuh kembangnya dan tiap-tiap fase ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Sehingga ketika orang tua ingin memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka mereka harus memahami tumbuh kembang anak-anaknya. Karena faktanya begitu banyak orang tua di dunia ini yang kemudian mengasuh anak-anaknya itu dengan cara-cara yang sebagaimana orang dewasa lakukan. Atau ada orang tua yang mengasuh anaknya usia 10 tahun, ya, kemudian mengasuh anaknya yang umur 2 tahun sama. Ada yang mengasuh anaknya umur 17 tahun sama dengan mengasuh anak 10 tahun. Padahal tumbuh kembang mereka berbeda. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita punya anak remaja usia 15 tahun. Kemudian kita sebagai orang tua menyuruh-nyuruh dan marah-marah kepada mereka ketika mereka tidak mampu memenuhi tugas-tugasnya. Contohnya gini, sang kakak umur 15 tahun diberikan tugas untuk menyapu rumah. Ya, pokoknya kakak hari ini nyapu rumah ya tugasnya ya. Kalau sampai nggak nyapu rumah, nanti dapat hukuman. Misalnya gitu ya. Nah, akhirnya kakaknya nggak nyapu rumah. Akhirnya orang tuanya datang rumahnya kotor, lalu kakak nggak nyapu ya? Hah? Kok bisa sih nggak nyapu? Hah? Udah, kalau gitu mulai sekarang nggak ada uang jajan seminggu ke depan. Nah, ini cara kita mengasuh anak remaja dengan cara mengasuh anak 7 tahun. Cara-cara yang kita lakukan tadi itu adalah untuk anak 7 tahun. Bahkan untuk anak 4 tahun harusnya. Ya, tapi kita berikan kepada remaja. Tentu inilah yang membuat kita tidak diterima oleh remaja. Lalu bagaimana agar remaja itu dia memahami dan lebih nurut kepada kita? Yang maka kita panggil dia, ajak makan, lalu ajak ngobrol, Kak, gimana kalau besok kita buat challenge atau buat tugas untuk kakak? Ada dua pilihan nih, tugasnya nyapu atau bersihin kaca. Kakak mau yang mana? Nyapu, Bunda. Oke, nyapu ya. Jam berapa mau nyapunya? Jam 1 siang, jam 1 siang. Oke, kemudian kakak kalau eh, nggak nyapu, kira-kira nanti konsekuensinya apa, hukumannya apa? Oke deh, kakak nanti nggak dapat screen time, nggak dapat waktu main gadget. Oke, deal, deal. Nah ini baru tuh cara pendidikan remaja. Nah, maka ketika kita tidak memahami tumbuh kembang anak, maka kita akan menyamaratakan dalam pendidikan. Ini bahaya. Nah, akhirnya kita menjadi orang tua yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi orang tua yang tidak adil. Dan orang tua yang tidak adil inilah orang tua yang kemudian diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menjadi orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang tua maka harus belajar tentang tumbuh kembang anak-anak kita. Karena tugas kita adalah mendidik dan mengasuh mereka. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, maka yang diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya ini adalah diri kita dulu. Baru menjaga keluarga kita, terutama figur laki-laki. Sehingga hukum asal perintah ini adalah wajib. Maka mendidik anak-anak itu wajib. Lalu bagaimana mendidik agar anak-anak ini terhindar dari api neraka atau mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita agar terhindar dari api neraka? Maka Ali bin Abi Thalib ya mengatakan
eh, mendidik keluarga itu adibuhum wa allimuhum. Mendidik mereka dengan ilmu adab-adab yang baik dan didik mereka dengan ilmu-ilmu yang baik, yaitu ilmu-ilmu syariat. Nah, maka didiklah adab dan ilmu kepada anak-anak kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan adab dan ilmu jika kita tidak memahami tumbuh kembang anak-anak kita? Nah, ini dia pentingnya belajar tumbuh kembang sehingga orang tua tepat menstimulasi anak-anaknya. Maka masa anak-anak awal adalah periode perkembangan yang dimulai dari usia 3-6 tahun. Ada ahli yang lain mengatakan 2-6 tahun. Tidak ada masalah, insya Allah 2-6 tahun khair, ya, baik, ya. Nah, pada usia ini anak-anak belajar untuk lebih mandiri dan mampu merawat dirinya, mengembangkan keterampilannya seperti instruksi, bisa ngikutin instruksi, bisa nurut, belajar kalistung, itu rentangnya 3-6 tahun. Dan banyak waktu bermain. Ingat, banyak waktu bermain. Kata bermain diiringi dengan kata banyak. Artinya, belajar kalistung, instruksi, nah, itu tidak lebih banyak daripada bermainnya. Maka di usia ini adalah masa-masa bermain. Insya Allah, ya. Nah, dan juga bermain dengan teman sebaya, artinya membangun interaksi. Nah, maka ayah dan bunda, kita harus pahami bahwa di usia ini memang anak-anak itu bermain. Dan ayah bunda perlu memahami bahwa perkembangan otak mereka itu paling pesat terjadi di rentang usia 0-6 tahun. Para ahli mengatakan ada sekitar 100 miliar sel otak, ya, yang dibawa anak-anak ketika lahir ke dunia. Kemudian manusia dewasa itu punya sekitar 200 miliar sel otak gitu. Jadi setengahnya sudah dibawa ini ketika mereka lahir. Kemudian sel otak itu berkembang sangat pesat sampai angka 75% itu di usia 0-2 tahun. Artinya, ya, ini Masya Allah, ya, 75% loh berkembang di 2 tahun pertama usia mereka. Maka sayang sekali jika ayah bunda kita tidak hadir untuk mendidik mereka, membersamai mereka di rentang usia 0-2 tahun. Lalu sisanya berkembang 8-80% di usia 80% sampai di usia 6 tahun. Ya, Masya Allah, ya. Tentu ini semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usia-usia 0-6 tahun disebut sebagai usia golden age. Nah, ini kan kita jadi tahu, ya, bahwa fase perkembangan kita jadi tahu hal-hal apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, terutama ayah bunda yang hadir malam hari ini mungkin adalah orang tua dari anak-anak 0-6 tahun atau 6-12 tahun. Ya, Masya Allah, ya. Baik. Lalu ketika kita melihat perkembangan, fokus tugas perkembangan, anak-anak perlu mendapatkan stimulasi dan pendidikan dengan tepat untuk mempersiapkan masa perkembangan selanjutnya. Sehingga tugas perkembangan itu adalah salah satu stage, ya, yang harus dilewati oleh anak-anak kita. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan sebenarnya, ya, needs, ya, kebutuhan anak-anak kita untuk memenuhinya. Nah, maka ayah bunda kalau kita belajar tentang perkembangan anak, kita jadi tahu apa tugas perkembangan mereka. Dan kita jadi nggak tahu tugas perkembangan mereka, ya, kalau kita nggak belajar perkembangan. Sehingga ayah bunda, kita semua ternyata di dunia kontemporer, ya, di dunia psikologi sendiri, memahami perkembangan anak itu baru dimulai di 1900-an. Lebih tepatnya sekitar 1920 sampai 1930-an. Siapa pelopornya? Ada beberapa sih yang nggak terkenal, tapi yang paling terkenal itu Maria Montessori, ya, yang hari ini kita kenal banyak sekolahnya di Indonesia, ya, sekolah Montessori. Nah, itu memang salah satu pencetus bagaimana mendidik anak sesuai tahapan perkembangan mereka. Ya, itu baru muncul di usia di tahun 1900-an atau abad ke-19. Nah, sebelumnya orang-orang Eropa memperlakukan anak-anak itu seperti orang dewasa, mengasuh mereka seperti halnya orang dewasa. Ya. Bahkan pendidikan dengan kasih sayang, nah itu baru muncul ketika ya Maria Montessori itu. Tapi lihat, di abad ke-5 atau abad ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita
umat Islam untuk senantiasa memahami dan memperlakukan manusia ya sebagaimana kondisi mereka. Nabi memperlakukan anak-anak, sahabat yang masih anak-anak, sahabat yang remaja, sahabat yang dewasa itu berbeda-beda. Dan Nabi sudah mengajarkan model pendidikan dengan kasih sayang itu ya 1400-1500 tahun yang lalu. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain bersama cucu dan anak-anak kecil lainnya. Kemudian Rasulullah memeluk ya anak-anak tersebut, lalu Rasulullah cium ya Rasulullah cium anak-anak itu. Kemudian ada sahabat Al-Aqra, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya 10 anak, tapi tak ada satupun di antara mereka yang aku perlakukan demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Lihat, Nabi sudah mengajarkan kita mendidik anak-anak itu dasarnya fondasinya adalah kasih sayang. Itu baru diteliti 1930-an. Ya, Masya Allah. Ketika kita belajar merujuk pada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita telah berada di posisi yang benar, posisi yang tepat. Maka mari ayah bunda, kita sama-sama belajar, terutama sebagai orang tua yang akan membersamai putra-putrinya. Sehingga kita di sini akan belajar bahwa menjadi orang tua ini merupakan sebuah nikmat dan juga sebuah kewajiban yang mana ketika kita melakukannya, maka ini akan ada ganjaran dan pahala yang besar di baliknya. Namun jika kita tinggalkan, tentu akan ada pertanggungjawaban dan dosa yang besar di baliknya. Ya. Maka mari kita semua berikhtiar sebaik mungkin. Nah, ketika kita belajar tentang tugas perkembangan, maka dalam pengasuhan ini dasarnya adalah kasih sayang ayah bunda. Sehingga ketika kita sudah menjalankan pengasuhan dengan kasih sayang, maka kedepannya akan jauh lebih mudah. Karena kita sudah punya fondasi dasarnya. Kak Yogi, bukannya pendidikan itu dasarnya disiplin. Ya, disiplin benar. Tapi disiplin itu di atasnya di bawahnya kasih sayang. Masih ada yang lebih tinggi ya, dasarnya itu yaitu kasih sayang dibandingkan disiplin. Nah, jadi kasih sayang dulu, baru disiplin. Nah, maka tugas perkembangan kasih sayang ini itu harusnya dibutuhkan oleh anak-anak umur 0 sampai dengan 18 bulan. Mereka itu tugas perkembangannya adalah mendapatkan kasih sayang. Jadi kalau mereka nangis, cepat direspon, cepat ditangani. Nah, ini mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau kita lambat meresponnya, apalagi baby blues ya, waduh ini kasihan. Mereka nggak dapat tugas perkembangannya. Sehingga nanti berdampak pada tahapan usia berikutnya. Nah, kalau pindah ke usia berikutnya, misalnya usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun misalnya, ini tidak berarti kasih sayangnya sudah selesai. Tapi tugas itu, tugas utamanya sudah selesai, akan nambah tugas yang lain gitu ya. Jadi tetap untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dan sebagainya tetap, tapi nanti mereka akan menambah. Ini kok hilang share-nya? Oh, kayaknya ada yang share screen. Baik, sebentar ya. Kita share lagi. Iya, baik. Tadi ada ini ya, gangguan, mohon maaf. Kembali lagi ya, jadi kita akan skip. Tugas perkembangan ini adalah hal-hal yang harusnya dicapai oleh anak-anak pada usia tertentu. Misalnya pada anak-anak usia tadi ya 2 tahun, anak-anak di antara tugas perkembangannya itu adalah bicara, bisa melompat, bisa berlari, ya, bisa mengeksplor dirinya, sehingga dia terbentuk yang namanya autonomi, ya, kemandirian. Maka nanti di usia berikutnya 3 sampai 6 tahun beda lagi tugas perkembangannya. Maksudnya beda lagi itu ada tambahan lagi gitu ya. Yang lebih dominan yaitu inisiatif di sini. Nanti kita akan lihat satu persatu. Intinya adalah kita sebagai orang tua harus memahami bahwasanya anak-anak punya tugas perkembangan yang harus dicapai. Baik.
Nah, ini dia ya tugas-tugas perkembangan anak-anak kita. Nanti ayah bunda bisa baca ya. Nah, di usia 2 sampai 3 tahun, tugas perkembangan anak-anak itu adalah autonomi ya. Mereka itu bisa merasa mandiri ya. Mereka bisa apa namanya? Punya wewenang ya terhadap dirinya sendiri, punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, jika anak-anak di usia ini orang tuanya nggak nemenin lari-lari, ya, nggak mengapresiasi kemampuan mereka, anak-anak dibiarkan begitu saja ya oleh orang tuanya, anaknya ingin main sama ibunya, sama ayahnya, nggak dapat tempat gitu ya, nggak dapat ruang ya, maka apa dampaknya? Dampaknya anak-anak akan shame and doubt gitu ya, dia akan malu gitu ya, akan bingung gitu ya anak-anak itu sehingga dia nggak bisa menilai dirinya dan kontrol dirinya akan lemah. Maka ayah bunda di usia ini, di usia 2 tahun, kita sebagai orang tua adalah membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Contohnya apa? Toilet training. Lepas pampers umur 2 tahun ini, jangan dikasih pampers. Kalau anak-anak di umur 2 tahun masih dikasih pampers, di siang hari apalagi, kalau malam hari oke, kita masih bisa kasih toleransi. Tapi kalau di siang hari, dikasih pampers di umur 2 tahun, berarti kita sebagai orang tua tidak paham perkembangan. Kita tidak membantu anak-anak untuk autonomi. Ya. Yang belum bisa jalan, diajari jalan. Harusnya kan jalan ini di usia 14 sampai 15 bulan. Ya, paling tidak 18 bulan dia jalan ya. Nah, kalau belum bisa ayo bicara juga sama. 18 bulan tuh harusnya sudah bisa 2 sampai 3 kata. Nah, maksudnya seperti itu. Walaupun Kak Yogi anak saya belum bisa bicara ini umur 18 bulan. Ya udah, berarti di usia 20 bulan yang jangan takut. Yang penting distimulasi. Karena ada perbedaan masing-masing anak. Intinya adalah orang tua membantu anak-anak memenuhi tugas perkembangan mereka. Nah, bisa lompat, bisa lari, bisa manjat. Ini jangan terlalu banyak dilarang. Biasanya orang tua kan di rumah, "Wait, jangan lari. Wait, jangan lompat-lompat. Jangan manjat-manjat." Ini kebanyakan ini dilarang-larang ya. Sehingga nanti anak-anak kemampuan mereka untuk kontrol diri, untuk menjadi mandiri itu, untuk kepuasan mengeksplor dirinya jadi rendah ya. Lalu gimana Kak Yogi? Masa anak-anak dibiarkan lari-lari, manjat? Loh, memang begitu usianya. Justru ini menunjukkan kalau anak-anak kita sehat dan normal. Berarti ayah bunda enggak apa-apa anaknya. Ayo nak, ayo kejar-kejaran, ayo manjat, coba bisa manjat nggak? Bunda lihat, ayah lihat, gitu. Dikasih ruang. Dan ayah bunda bisa buat kesepakatan sama anak ini, nak, nanti manjat-manjatnya itu kalau pagi sampai siang. Nah, kalau udah sore sampai malam, nah ini kita nggak lari-larian lagi di rumah ya. Nah begitu. Anak-anak itu asalkan diberikan ruang, dibuat kesepakatan, insya Allah mereka paham. Dan ketika ayah bundanya melarang di malam hari, mereka tahu, oh sebelumnya sudah disonding. Beda sama kita kan, kita itu kan kadang nggak pernah buat kesepakatan, ya tiba-tiba ngelarang-larang terus. Nah ini buat anak-anak itu merasa malu dan bingung dia ngapain, gimana dia harusnya. Terus orang tua juga biasanya kalau melarang anak itu tinggal jangan lari gitu. Jangan lari itu terus gimana dia? Bingung dia. Terus kalau jangan lari harus gimana? Ya kan bisa jalan kak. Itu cara pikirnya orang dewasa. Cara pikirnya anak-anak nggak paham dia kalau jangan lari harus gimana? Oh harus merayap jangan-jangan gitu kan? Ini anak-anak mereka di fase praoperasional nggak paham instruksi-instruksi yang sebagaimana analogi gitu ya, sebab akibat gitu ya, kemudian analisisnya nggak bisa, apalagi abstrak. Berpikir abstrak itu nanti munculnya di usia 12 tahun ke atas. Ya, jadi kalau anak-anak itu, nah jalan saja, jangan lari, jalan-jalan. Nah itu benar. Nah jangan manjat, ini kan sudah malam, besok pagi ya. Nah itu benar. Diberikan arahan seperti itu. Nah ini untuk kita singkat saja ya, 2 sampai 3 tahun. Nah, Masya Allah. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa bahas tuntas ini. Kita langsung ke 3 sampai 6 tahun. Nah, ini di 3 sampai 6 tahun ini anak-anak tugas perkembangannya itu mengembangkan inisiatif psikososialnya itu ya, mengembangkan inisiatif. Jadi anak-anak di usia ini mulai mengeksplor lingkungan. Di 2 sampai 3 tahun selama 1 tahun mereka fokus mengeksplor diri mereka. Nah, di usia 3 tahun mereka akan mengeksplor lingkungannya. Mereka akan sangat tertarik dengan mainan, mulai menjaga mainan kesayangannya ya,
Mereka juga mulai expand gitu ya, mainan-mainan saudaranya mungkin, beli-beli mainan baru gitu ya. Kemudian mencoba hal baru, apa yang dilakukan orang tuanya berusaha untuk ditiru ya. Inilah fase-fase modeling anak-anak ya. Children see, children do ya di usia ini gitu. Nah, maka anak-anak di usia ini tugas perkembangannya adalah dia mandiri di umur 3 sampai 6 tahun ini. Nah, kalau habis mainan, dirapihkan mainannya. Ini di usia ini ayah bunda. Meskipun di usia 2 tahun boleh, tapi pendidikan yang kemudian lebih seriusnya di usia ini. Jadi kalau dia habis main nggak diberesin, berarti kita tidak membantu mereka untuk menuntaskan tugas perkembangannya. Tantrum gimana tantrum? Tantrum di usia 2 sampai 3 tahun. Itu tugas perkembangannya harus selesai, jangan sampai dibiarkan tantrumnya. Pembahasan tantrum cukup panjang, jadi kita skip ya. Di usia ini anak-anak harus bisa makan, minum sendiri. Sendiri dalam arti bukan cuma megang sendoknya makan sendiri, tapi kalau bisa minum itu dia bisa ngambil di dispenser sendiri. Ya, kalau bisa makan itu meskipun dia nggak bisa ngambil nasi dari apa rice cookernya, bunda ambilkan, dia milih menunya yang mana. Kemudian dia makan. Dia bawa piringnya, dia duduk, dia makan. Seperti itu. Ini tugas perkembangan di usia 3 sampai 6 tahun. Makanya kalau ada orang tua, anaknya di usia 4 tahun masih disuapin terus. Ini berarti orang tuanya tidak mengajarkan anak-anak untuk mengembangkan inisiatifnya, untuk mengembangkan kemandiriannya. Ya. Maka jangan disalahkan anaknya nanti kalau umur 8 tahun makannya masih harus disuapin. Nah, ini yang terjadi. Nah, di usia ini orang tua menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Di usia 6 sampai 12 tahun, anak-anak itu nanti tugas perkembangannya industri. Ya, mereka benar-benar merasa apa ya, berkemampuan terhadap dirinya, mandiri dan mampu gitu ya terhadap dirinya. Maka di usia ini tugas perkembangan anak-anak kita adalah punya kompetensi, punya kemampuan. Maka bisa dibilang usia ini usia minat bakat. Ya, usia-usia sahabat gitu ya. Jadi mulai berteman, ya, mencari teman, gimana caranya berteman, gimana caranya berinteraksi sosial, gimana membangun hubungan yang hangat gitu ya. Ini di usia ini. Nah, di usia ini mereka belajar mencapai apa namanya achievement, capaian. Karena manusia itu punya 3 kebutuhan utama. Yang pertama, needs of power. Mereka tuh didengarkan, mereka bisa ngatur, mereka bisa milih, mereka bisa menunjukkan powernya. Ya. Kemudian need of achievement. Mereka itu merasa meraih sesuatu, bisa mencapai sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu, juara misalnya gitu ya. Atau yang ketiga, need of affiliation, kebutuhan untuk punya support system ya, punya teman ya, orang tua yang mensupport, orang tua yang perhatian ya, keluarga atau saudara yang dekat gitu ya. Kemudian teman-teman yang baik. Ini need of affiliation. 3 ini manusia butuh sejak sejak mereka kecil ya. Nah, nanti 3 hal ini kalau pemenuhannya salah itu bisa berdampak pada gangguan kepribadian ya di masa dewasanya ya, gangguan kepribadian di masa dewasa, gangguan suasana hati dan perasaan di masa dewasanya ya macam-macam. Banyak gangguan psikologis terjadi biasanya gara-gara manusia gagal memenuhi 3 kebutuhannya ini. Termasuk yang narsistik. Nah, itu kan waktu kecil kebutuhan power itu nggak terpenuhi itu, kebutuhan achievement nggak terpenuhi itu. Nah, biasanya begitu. Nah, ini makanya kalau kita pahami, maka kita bisa memberikan sesuai porsinya, tidak overstimulation. Nah, kemudian anak-anak itu di usia 6 sampai 12 tahun ini juga usia kerjasama dan kompetisi. Makanya boleh anak-anak di usia ini lomba sepak bola ya, lomba tahfidz ya, lomba apa lagi lomba-lomba yang tentunya membuat mereka berkompetisi ini boleh. Makanya kalau ada pendapat anak-anak itu nggak boleh berkompetisi ini, wah gimana? Oh itu tugas perkembangannya ya. Ini di antara bentuk pencapaian dirinya. Ini juga terdapat dalam kisahnya Rafi' bin Khadij ya, juga Samurah bin Jundub ya. Nah, ini kan mereka itu ketika ada seruan perang gitu ya. Ini juga sama dengan Zaid bin Thabit ya. Ini Zaid itu kan ketika Nabi hijrah itu ke Madinah kira-kira usia 9 tahun ya. Ini masih di usia antara 6 sampai 12 tahun. Dan dia begitu ingin sekali ikut perang Badar saat itu, tapi Nabi nggak izinkan. Ya.
Dia ingin ikut perang Uhud. Nabi nggak izinkan karena belum sesuai usianya. Nah, tapi ada teman-temannya seangkatan, mungkin usianya mungkin ini ya, mungkin hampir sepantaran ya. Ada Rafi' bin Khadij. Ini nggak boleh sama Nabi. Tapi kemudian ayahnya bilang kepada Nabi, ini Rafi' bin Khadij ini bisa memanah Rasulullah gitu ya. Lalu Nabi mengatakan coba. Nah, ketika dia memanah, masya Allah, bagus sekali gitu ya, akurasinya dan sebagainya. Sehingga Rafi' bin Khadij boleh ikut perang ya. Nah, berita ini terdengar oleh Samurah bin Jundub ya. Maka Samurah dia cerita ke ayahnya ya Jundub ya. Kemudian cerita ke ayahnya bahwa ini Rafi aja boleh ikut nih. Saya juga mau ikut gitu ya. Nah, Samurah ini keahliannya bergulat gitu. Sehingga ayahnya Samurah mendatangi Rasulullah kemudian mengatakan kemampuan anaknya. Lalu Nabi mengatakan, coba buktikan kalau bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Karena Samurah bilang, aku bisa mengalahkan Rafi bin Khadij gitu ya. Dibuktikan dan benar. Samurah berhasil mengalahkan Rafi bin Khadij dalam gulat. Sehingga dia boleh ikut. Ini bentuk di mana anak-anak tuh punya semangat achievement. Ya. Dia tuh punya industri. Ingin merasa dirinya itu berharga karena sebuah capaian. Ya, maka ayah dan bunda kita harus bisa memahami ini. Nah, sehingga capaian-capaian ini bisa dimaknai sebagai hal-hal yang sifatnya tadi ya, dia ikut lomba atau dia ikut sesuatu kegiatan yang penting sebagaimana tadi ya, Zaid bin Thabit ya, Rafi' bin Khadij, ya, Samurah bin Judub ya, ataupun bentuk-bentuk yang di rumah sederhana. Misalnya anak-anak itu dikasih tugas untuk nyapu, kemudian kita bantu dia untuk nyapu dan selesai. Kita bilang, Masya Allah, nak, barakallahu fiik ya. Ini juga capaian buat mereka. Ya. Selama ini kalau kita nyuruh dia nyapu, apakah kita apresiasi? Kan jarang ya, kebanyakan orang tua. Jadi anak-anak malas nyapu lagi. Jadi nggak apa-apa ya bunda, anak itu kasih tugas nyapu, kita bantu nyapunya, kita ingatkan dia. Kalau dia berhasil kita puji, Masya Allah, Barakallahu fi, keren, keren, keren. Bahkan kita kasih hadiah tiba-tiba nih, es krim nih, gara-gara kakak sudah nyapu hari ini. Nah, ini Masya Allah, capaian buat mereka. Jadi yang namanya achievement itu bisa dari hal-hal yang kecil tadi, atau bisa dari sekolah ya, secara akademis dia dapat kemampuan-kemampuan, yang non akademis dia mungkin fisiknya bagus, olahraga, atau ya dia dengan ikut-ikut lomba yang lainnya gitu ya. Ini capaian. Maka ayah bunda harus bagaimana mengatur bagaimana anak-anak dapat pemenuhan tentang needs of achievement achievementnya ini. Ini kebutuhan manusia. Ya, jadi itu dia ya anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus diajari keterampilan. Solusinya anak-anak diajari keterampilan. Kalau dia tidak punya keterampilan, bagaimana dia bisa achieve sesuatu, bisa mencapai sesuatu? Nyapu, ya ini kan diajari nyapu. Ya, bareng-bareng nyapunya, dikasih tahu sambil cerita, sambil bercanda nyapunya. Kan aktivitas nyapu jadi menyenangkan. Kami pernah bertanya kepada seorang anak, ya, nah, apa kegiatan yang membuatmu, apa keterampilan dan kemampuan yang kamu miliki gitu ya. Maka anak remaja yang lainnya bertanya, menjawab, saya bisa main bola, saya bisa main futsal, saya bisa main basket, saya bisa berenang. Ini ada anak satu nih, dia jawab, saya bisa ngepel. Ini aneh nih kan? Kok ngepel gitu ya? Gitu. Makanya kami tanya, kenapa kok jawabannya ngepel? Lalu dia cerita, sejak kecil dia itu punya tugas untuk ngepel rumahnya tiap hari. Dan dia selalu ngepel itu sama ayahnya. Kemudian dia cerita ayahnya itu kalau pulang kerja, ya sore itu ya, sekitar mungkin jam 5 sore. Ayahnya langsung ganti baju, manggil dia gitu ya. Kemudian di kamar mandi menyiapkan bahan-bahan untuk ngepel, lalu ngepel berdua dengan alat pelnya ya. Kami nggak nanya apakah dua alat pelnya apa satu. Yang penting ngepelnya bareng terus sambil cerita, sambil bercanda. Akhirnya aktivitas ngepel ini menjadi menyenangkan dan bahkan mereka atau anak ini nunggu aktivitas ngepel ini gitu. Karena menyenangkan, ya, dan ayahnya mengapresiasi itu. Orang tuanya mengapresiasi itu. Ini achievement buat dia. Maka tidak perlu hal-hal yang besar, maksudnya bukan harus hal-hal yang besar, achievement yang besar untuk membuat anak-anak itu pede. Hal-hal yang kecil. Tapi jika orang tuanya terlibat, orang tuanya support, orang tuanya benar-benar menghargai, maka ini menjadi achievement terbesar mereka jangan-jangan.
Di luar sana banyak anak yang mengejar achievement untuk membahagiakan orang tuanya. Pengen ranking 1 biar orang tuanya bahagia. Pengen juara sains biar orang tuanya bahagia. Pengen juara futsal biar orang tuanya bahagia. Tapi mungkin juga di sisi yang lain, ya, ada anak-anak yang kemudian merasa sangat bahagia karena dia bisa membahagiakan orang tuanya dari nyapu rumah, masak, ngepel. Begitu orang tuanya menghargai anak-anaknya. Kenapa? Karena mungkin di luar sana banyak orang tua yang menuntut anaknya. Orang tuanya baru merasa berharga dan menghargai anaknya kalau anaknya capaiannya tinggi. Akhirnya apa? Mungkin ada anak yang kemudian dia achievementnya tinggi sekali akhirnya, ya. Tapi ada juga anak-anak yang kemudian stres, sehingga mereka merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya nggak mampu. Apa hasilnya? Hasilnya adalah inferiority. Ini ya, industry versus inferiority. Jadi dia merasa inferior, merasa minder, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya nggak bisa. Ini yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak di usia 6 sampai 12 tahun, di antara kuncinya adalah orang tua terlibat, orang tua memberikan mereka keterampilan di usia ini, ya, lalu membuat mereka merasa mampu. Mampu apa? Mencapai sesuatu. Nah, ini Masya Allah ya. Pembahasannya sebenarnya lebih panjang, tapi kita skip ya. Baik, nah itu dia ayah dan bunda ya. Maka tadi kan kita sudah belajar kilat ini ya, tentang tumbuh kembang ya. Dalam satu waktu ya kita bahas langsung 3 fase ini. Karena ada beberapa fase ya, ada cukup banyak fasenya. Ya. Baik. Nah, jadi kita langsung ke gadgetnya nih. Nah, jadi kita ke gadget ya, gadget versus tugas perkembangan. Nah, tadi kan kita sudah memahami nih, ada banyak tugas perkembangan yang mungkin usia ini Kak Yogi pilihkan berdasarkan orang tua yang hadir malam hari ini. Jadi, kalau kita punya anak di rentang usia ini, gimana sih ngadepin mereka dengan gadget gitu ya? Intinya adalah, gadget ini hal yang sah-sah saja dan boleh. Mubah dia. Dan kalau kita lihat, hari ini betapa banyak manfaat dari gadget, walaupun kita tidak nutup mata ya, banyak juga yang negatif dari gadget gitu. Nah, gadget ini hal yang bermanfaat. Tapi jangan sampai nanti ketika kita berhadapan dengan gadget, orang tua jadi melupakan tugas perkembangan anak. Karena itu fakta yang terjadi hari ini. Seolah-olah dengan adanya gadget, ya sudah tugas orang tua ya udah gitu ya, selesai gitu ya. Atau ya udahlah ada gadget lah nyaman anak-anak gitu. Ya udahlah ada gadget mereka senang lah bisa belajar di sana lah. Sehingga apa? Banyak di antara anak-anak yang akhirnya tugas perkembangannya nggak tuntas gara-gara gadget. Contohnya, kami pernah dan sering banyak ketemu anak-anak di usia 6 tahun, 5 tahun, atau bahkan 8 tahun, dia speech delay, terlambat bicaranya. Ketika kami gali, kenapa? Kenapa? Ternyata ya tadi, dari umur anaknya umur 6 bulan, itu sudah pakai gadget. Coba Bapak Ibu bisa datang ke rumah sakit yang ada poli tumbuh kembang, lalu ada psikolognya di sana, tanya deh, banyak nggak orang yang datang ke sini anak speech delay? Pasti banyak, terutama daerah-daerah Jabodetabek, yang orang tuanya rata-rata sibuk, ya sehingga anaknya speech delay. Banyak. Dan tanya, kemudian apa penyebabnya? Rata-rata pasti jawab, masalahnya kurang stimulasi. Nah ini dia yang terjadi itu faktanya ayah dan bunda. Dan kita tidak bisa apa ya istilahnya ya oh ini kayaknya masalah biologis ya. Enggak. Banyak masalah speech delay itu gara-gara kurang stimulasi. Nah maka penggunaan gadget ini berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama tujuannya. Tujuannya apa sih? Yang kedua kontennya. Kontennya apa yang dilihat? Yang ketiga waktunya. Berapa lama sih waktunya? Yang keempat behave. Perilaku apa nih yang muncul ketika dia main gadget. Karena dalam sebuah studi ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman ahli perkembangan ya, eh, anak-anak yang terlalu banyak main gadgetnya, kemudian dengan konten-konten tertentu, mereka itu jadi lebih agresif dan lebih sulit mengendalikan emosinya. Artinya, anak-anak yang main gadgetnya nggak didik dengan baik,
mereka menjadi anak-anak yang emosional dan agresif. Maka ini sudah banyak buktinya. Baik anak-anak yang masih SD, SMP maupun SMA, risetnya begitu. Bahkan yang mahasiswa. Ini faktanya nih ayah bunda ya. Jadi 4 hal ini penting sekali. Sehingga ketika kita sebagai orang tua kalau memberikan gadget kepada anak, pastikan anak-anak paham tujuannya. Yang kedua, pastikan anak-anak memahami konten-konten apa yang legal mereka lihat. Yang ketiga, waktunya tuh berapa lama sih? Dan yang keempat, ayah bunda kasih harapan-harapan perilaku. Misalnya kalau main gadget, kita jadi lebih sayang sama orang tua, kita jadi lebih nurut sama orang tua, kita jadi lebih patuh, cepat kalau dipanggil sama orang tua. Nah, ini kasih target-target ini ke mereka. Kasih di awal buat kesepakatan dengan anak-anak. Jangan kasih gadget baru habis itu baru sepakat gitu. Gadget ini yang ngasih orang tua kok gitu. Jadi seolah-olah tuh kita ngasih resource ke anak-anak, tapi kemudian kita menyesali itu gitu loh. Kenapa? Karena kita yang nggak ngerti apa yang kita kasih ke anak-anak. Berarti siapa yang salah? Ya orang tuanya yang salah. Maka ketika ada anak hari ini kecanduan game online, hari ini kemudian sampai gangguan jiwa gara-gara game online, hari ini anak-anak kecanduan video porno, hari ini anak-anak masuk di grup-grup sosial media yang isinya LGBT, ateisme dan sebagainya. Yang salah ya orang tuanya, bukan anak-anaknya. Kenapa? Yang ngasih anak-anak sumber HP ya orang tuanya. Sehingga tidak bisa disalahkan anaknya secara mutlak. Ya orang tuanya yang ngasih HP-nya. Kalau nggak dikasih HP ya sudah. Anak-anak nggak kenal tuh grup-grup sosial media LGBT, ateisme dan sebagainya. Kalau orang tuanya nggak ngasih gadget, anak-anak nggak kenal tuh namanya game online yang kemudian bikin ketagihan, apalagi game judi ya, slot gitu ya, depo-depo berapa gitu ya. Nah, anak-anak juga main game online itu sudah main judi loh. Mereka biasanya apa? Ya mungkin nggak spin ya mereka, tapi mereka di game-game online-nya anak-anak kita itu kan mereka bisa apa top up ya, ngisi uang di sana. Ya mirip dengan judi aslinya. Ada spin juga di sana gitu. Ya. Nah, ini masalahnya kita. Anak-anak jadi kecanduan video porno ini kan gara-gara orang tuanya. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 hal inilah yang harusnya kita pegang baik-baik sebelum memberikan gadget kepada anak-anak kita. Diskusi dengan mereka. Tujuannya apa? Oh, tujuannya belajar, Bunda. Tujuannya menambah pengetahuan, Bunda. Tujuannya buat hiburan, Bunda, gitu ya. Oke. Kalau buat belajar, pengetahuan, hiburan, apa nih kontennya? Oh, nonton Kak Yogi di Explorer, Bunda. Wah, itu bagus tuh. Ya, malah promosi Kak Yogi di Explorer ya. Tapi bagus itu insya Allah. Atau konten-konten yang lainnya ya. Itu coba buka channelnya Kak Elan bercerita ya. Wah, itu banyak kajian-kajian anak, remaja, dewasa ya. Silakan dilihat. Nah, atau tadi ya channel-channel yang menambah wawasan ya. Kok bisa, sisi terang ya, Bright Side Indonesia itu ya, apalagi ya. Eh, apa channel-channel yang menambah wawasan sains ya, ilmu pengetahuan umum ini boleh. Silakan. Nah, jadi anak-anak biar kecanduan dengan hal-hal itu, bukan kecanduannya dengan tutorial gaming dan sebagainya. Kemudian yang keempat, waktu. Waktu berapa lama? Nanti kita akan bahas waktunya berapa lama ya. Behave-nya apa? Apa target perilaku yang ayah bunda inginkan dari gadget? Bahkan ayah bunda bisa ngatur perilaku dari gadget loh. Kak, beresin dulu kamarnya, baru bunda kasih gadgetnya. Ini bisa. Kak, sholat dulu, nanti main gadget lagi. Jadi gitu. Jadi bukan kebalik. Bukan gadget yang ngatur mereka. Bukan gadget yang ngatur perilaku mereka. Bukan. Ya. Tapi mereka mengatur perilaku dulu, baru dapat gadget gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Baik. Wah, nampaknya sudah mau jam 9 ini. Ini belum ada setengahnya nih. Gimana Kak hari ini? Insya Allah ya. Baik. Kemudian di sini sedikit lagi ya, ya Bunda. Dampak gadget terhadap tugas perkembangan. Nah, ya Bunda, ketika kita sebagai orang tua tidak menetapkan tujuan, kontennya nggak diatur, waktunya nggak diatur, perilaku anak nggak diatur, maka siap-siap dampak kepada anak-anak terhadap tugas perkembangannya bermasalah. Satu, kontrol diri anak-anak kita jadi lemah. Dia nggak bisa ngontrol dirinya.
nggak bisa ngendaliin dirinya. Apa contohnya? Ketika datang waktu sholat, mereka nggak sholat, nunda-nunda sampai bablas waktunya. Mandi, jadi nggak mandi. Coba ya Bunda, dulu zamannya warnet ya, orang di warnet seharian, kalau nyewa warnet itu sampean ya, nggak bisa ngontrol diri. Yang harusnya sekolah jadi nggak sekolah ya. Hmm. Yang kedua, jadi impulsif. Apa itu impulsif? Impulsif itu susah mengendalikan dorongan dan emosionalnya. Ledakan itu susah gitu ya. Impulsif itu ibarat orang itu, pokoknya aku mau es krim gitu. Enggak ah, enggak boleh. Wah, pokoknya mau es krim. Sampai marah-marah, sampai ngamuk-ngamuk. Kalau anak-anak tuh tantrum gitu ya. Orang dewasa juga tantrum sebenarnya gitu. Nah, impulsif itu jadi gelisah. Hampir mirip dengan orang yang kecanduan dengan narkoba gitu, sakau, saking pengennya narkoba. Itu impulsif. Mondar-mandir, gelisah, ya kan? Bahkan sampai agresif, impulsif itu. Pernah dengar kan ayah bunda di berita itu, anak membacok orang tuanya gara-gara pengen Kawasaki Ninja, ya kan? Atau KLX, ya. Anak-anak membakar rumah gara-gara nggak diberi kasih uang buat top up gamenya, ya kan? Itu impulsif. Berperilaku yang nggak terkontrol gitu loh. Akhirnya kan nyesel gitu loh bakar rumah. Akhirnya nyesel nyakitin orang tua. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kami lupa di Tangerang apa di Bekasi itu ya, atau di Bogor ya, yang anak membunuh ibunya dan melukai ayahnya. Ibunya mati sampean. Ya, ini terjadi gara-gara perilaku impulsif. Nyesel kok habis itu. Ya karena cuma gara-gara masalah game. Nah ini perilaku impulsif. Orang jadi nggak pakai akalnya gitu untuk berperilaku. Karena saking udah pengen memenuhi dorongannya. Hmm. Kemudian yang ketiga, regulasi emosi rendah. Jadi susah ngendaliin emosinya. Nah, kadang marahnya berlebihan atau sedihnya berlebihan sampai depresi. Yang keempat, masalah kemandirian. Mesti nggak mandiri. Tanggung jawabnya juga rendah. Bahkan dalam sebuah studi psikologi, anak-anak yang kecanduan main gadget, gitu ya, atau anak-anak generasi alpha deh. Generasi alpha itu generasinya tahun 2010 ke atas. Mereka itu moral tanggung jawabnya rendah. Rata-rata. Kenapa? Karena gadget yang berlebihan yang nggak dia kontrol. Kemudian yang kelima, inisiatifnya rendah. Harus diperintah, harus diingatkan. Ini gara-gara gadget. Anak-anak generasi alpha rata-rata inisiatifnya rendah terhadap kondisi sosial. Tapi kalau untuk kondisi ini apa namanya, masalah teknologi informasi mereka oke lah. Ya, tapi untuk kondisi yang real sosial ini rendah. Kemudian enam, motivasi berkembangnya rendah. Jadi susah. Ikut ini, ikut itu tuh susah. Karena lebih asik main gadgetnya, lebih asik main bola di gadgetnya, lebih asik main futsal di gadgetnya. Gitu anak-anak sekarang. Lebih asik daripada baca buku, beli buku, lebih asik dengan gadgetnya, lebih asik nonton videonya. Ya, anak-anak sekarang. Kemudian keterampilan motoriknya rendah. Ini teruji. Bukan teruji, maksudnya terbukti. Bahkan di Amerika ya, baru-baru ini orang-orang sampai ini ya, sekitar bulan lalu ya, kami membaca sebuah riset di Amerika dan beberapa negara Eropa, mereka itu remaja-remajanya, generasi mudanya itu kecenderungan membeli HP jadul, Nokia yang jadul itu tinggi. Angka penjualan Nokia itu tinggi gitu sekarang di Amerika, yang jadul. Ketika apa namanya, survei itu diberikan kepada para pembeli itu, kenapa gitu? Jawabannya membuat kita agak kaget. Jawaban mereka generasi muda karena mereka udah capek dan bosan sama gadget, sama smartphone. Benar. Ya mereka ngerasa bahwa dirinya tuh nggak berkembang. Mereka ngerasa bahwa tubuhnya itu nggak sebagaimana fungsinya gitu. Karena sudah terlalu dimanjakan dengan gadgetnya itu. Makanya mereka milih untuk beli HP jadul. Itu kami baca beritanya di beberapa bulan yang lalu. Nah ini Insya Allah ya. Kayaknya tren itu akan meningkat di Indonesia nanti ya. Ya suatu hari nanti. Karena udah capek, jenuh ya. Kemudian 8, interaksi sosial bermasalah. Jadi punya masalah sosial lebih banyak gitu. Anak-anak susah beradaptasi, susah bergaul, susah menghargai teman, susah berempati gitu. Anak-anak kita sekarang itu masalah. Yang kesembilan, masalah akademis. Biasanya kalau sudah kecanduan gadget dan mohon maaf, ini survei nih, anak-anak sejak zaman dulu sih sebenarnya kurang suka matematika atau banyak yang kurang suka gitu ya. Tapi di masa generasi alpha ini
mereka tuh kayak beneran anti sama matematika. Ya, nilai akademis mereka itu jadi rendah. Kenapa? Karena di antara pelajaran yang lain, matematika ini yang paling butuh effort, masalah logiknya, ya, dibandingkan pelajaran yang lain. Sementara anak sekarang itu kan effortnya rendah. Ini yang membuat mereka jadi kurang suka dengan matematika. Ya, padahal dulu di zaman-zaman Kak Yogi dan sebagainya itu masih banyak loh yang suka matematika, yang suka fisika, ya, wah, masya Allah ya, suka kimia. Sekarang itu udah jarang. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, kesadaran diri dan lingkungan yang rendah. Jadi mereka kesadaran dirinya rendah, kesadaran terhadap lingkungan juga rendah. Itu yang terjadi pada anak-anak generasi Alpha. Masya Allah ya, ini masih panjang sekali Pak. Ini belum bahas generasi Alpha ya, dan yang lainnya. Tapi kita coba buka dengan tanya jawab dulu nih. Ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat ya, tapi kayak gini nggak bisa lihat semua ini. Insya Allah. Mau dibantu dibacakan Kak Yogi? Iya, boleh, boleh Kak. Silakan Kak. Atau Kak Yogi mungkin barangkali mau break minum dulu mungkin. Enggak, silakan Kak Eri. Bisa, Kak Yogi coba coba pilih ya. Siap. Baik, ini ada beberapa hal nih. Kita jawab agak singkat aja ya. Bismillah. Semoga Allah mudahkan. Baik ya. Eh Kak, ada kalanya anak 4 sampai 5 tahun saya biarkan dulu menangis sampai mereka puas, nggak langsung saya respon. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena di antara metode mengatasi tantrum, anak-anak itu kan tantrum ada dua tipe ya, tantrum yang asli ya, ini pakai pakai bahasa kita nih ya, tantrum yang asli, ada tantrum yang manipulatif. Tantrum yang asli itu biasanya karena mereka sakit ya, karena mereka sedang keadaannya nggak berdaya ya, itu kan terjadi pada anak-anak apa, pada bayi ya, atau pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tapi setelah usia 2 tahun biasanya tantrumnya itu ada tantrum manipulatif. Ketika mereka pengen sesuatu, minta sesuatu, nangis ya. Ketika mereka ingin mengendalikan lingkungan itu nangis. Nah, maka untuk tantrum yang manipulatif, intinya adalah mereka pengen kontrol lingkungan, pengen lingkungan nurutin dia gitu ya. Eh, maka tidak apa-apa, bundanya itu bisa mempraktekkan cara yang pertama yaitu mendiamkan mereka, ya, duduk atau ada di sekitar mereka sambil lihat mereka nangisnya itu dengan wajah yang datar, jangan panik, jangan marah, ya, datar aja, gitu, biarin mereka nangis. Silakan Kak, nangis dulu, enggak apa-apa, keluarkan emosinya, enggak apa-apa, bagus ini. Ya, sampai mereka capek, lelah. Kalau sudah capek, lelah, baru bundanya bicara lagi. Udah capek, sini-sini. Mau peluk bunda? Atau mau bunda ambilkan minum? Udah peluk sini ya. Maafin bunda ya. Bunda sayang kok sama kakak. Tapi kali ini kakak belum boleh makan es krim. Nanti ya, bunda janji hari Ahad, hari Minggu nanti boleh makan es krim. 3 hari lagi loh, sabar ya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Dan kakak nanti kalau minta sesuatu caranya baik, nggak pakai cara yang seperti ini. Kalau kakak minta sesuatu dengan cara yang seperti ini, bunda nggak akan pernah kasih. Ini masya Allah. Ini cara menghadapi tantrum. Lama-lama nanti nggak sampai 3 bulan, dia akan mengganti caranya. Ketika pengen sesuatu, pengen kontrol lingkungan, dia nggak akan nangis lagi. Karena mereka belajar bahwa dengan cara tantrum, mereka nggak bisa ngendaliin lingkungan. Karena misi tugas perkembangan anak 3 sampai 6 tahun itu kan fasenya egosentris tuh, mereka egois tuh ya, fokusnya ke diri mereka sendiri tuh. Dan mereka pengen lingkungan ngikutin mereka. Mereka pengen jadi senternya. Egosentris kan namanya juga. Nah, ketika orang tua itu nggak selalu memenuhi kemauan mereka, orang tua juga menunjukkan sikap yang tegas dan bahkan disiplin, maka anak-anak belajar bahwa ada power lain di luar diri mereka. Dan akhirnya mereka mau belajar dengan lingkungan akhirnya. Oh, ternyata lingkungan tuh punya pola, lingkungan punya aturan. Nah, disinilah pendidikan orang tua kepada anaknya sebenarnya. Maka orang tua yang selalu menuruti kemauan anaknya, ya, anaknya nangis nggak tega dikasih, sebenarnya orang tua itu sedang tidak mengasuh anaknya, tapi sedang menyuap anaknya, bribing ya, nyuap anaknya biar diam, biar tenang. Akhirnya apa? Besok anaknya nggak bisa ngendaliin dirinya dan nggak paham sama lingkungan. Nah, ini boleh jadi bunda ya, Umum Mariam ya. Berikutnya, selamat sore Kak Yugi. Izin bertanya, adakah saran dan tips untuk working mom dalam membagi waktu dan bekerja sehingga
kasih sayang terhadap anak tetap eh, anak rasakan dari kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada, Bu, ya, Masya Allah. Jadi ketika kita bekerja, ya, ini kan memang ini kan ini ya kondisi budaya zaman sekarang. Ya, zaman sekarang seperti ini ya, di mana orang tua kadang dua-duanya bekerja. Maka bagaimana kita terhadap anak-anak? Apakah mereka tetap bisa punya bonding attachment, kelekatan dengan kita yang bagus? Atau gimana kita harus resign? Jawabannya adalah ketika kita memang harus bekerja, karena ini sebuah kebutuhan, maka kita nggak harus resign. Terus gimana tanggung jawab amanah anak-anak ini? Maka caranya adalah kita bisa memaksimalkan yang namanya waktu berkualitas. Anak-anak itu mereka memang sebenarnya tidak harus 24 jam sama orang tuanya. Yang mereka butuhkan adalah bentuk-bentuk kualitasnya. Ketika Bunda bekerja dari pagi dan pulangnya sore, maka di sini pasti capek tuh ketika pulang. Nah, inilah resikonya kalau bekerja. Sehingga capeknya Bunda ini harus bagaimana caranya entah suplemen ya, entah self reward gitu ya, entah makan apa yang bikin kita jadi moodnya bagus lagi, semangatnya bagus lagi. Nah, di sisa waktu ketika kita pulang ke rumah jam 6 atau jam 7 malam inilah kita punya waktu 15 menit deh atau setengah jam deh gitu sama anak. Gambar bareng, warnai bareng, terus bercanda. Intinya adalah Bunda bisa pakai indikator ini. Satu, dengerin anak. Ketika kita bisa dengerin anak, ini waktu anak tuh jadi berkualitas. Oh gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Terus, oh bagus nak, keren-keren gitu ya. Oh jadi begini ya, kalau Bunda tadi tempat kerja kayak gini loh gitu. Ini bisa nih, feedback, kita ngasih feedback, dengerin. Yang kedua, kita tuh bisa main sama mereka. Berkegiatan yang mereka sukai, lalu kita bareng. Nah ini kan nggak harus lama, 15 menit gitu ya, 30 menit gitu. Nah, atau ketika kita pulang, kita bisa ngasih mereka hadiah, walaupun nggak harus mewah, misalnya cilok ya, 5.000 gitu. Atau apa yang mereka suka gitu. Nanti di weekend kita kasih agak spesial hadiahnya ini boleh. Nah, sehingga anak-anak tuh akan menunggu-nunggu kalau kita pulang. Bahkan di Islam itu ada kaidah, ada hadis ya, yang bunyinya tahadau tahabu. Barang siapa yang saling memberi hadiah, maka ini akan menumbuhkan cinta ya, melekatkan hati mereka. Maka bagi anak-anak ini pas kasih hadiah. Ya, karena contoh-contoh apa namanya orang-orang saleh terdahulu tidak segan juga memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi silakan ini Bu ya. Jadi bikin waktu yang berkualitas sebelum tidur kita ngobrol dulu ya, kita cerita dulu, bahkan likitan apa digitik-likitik gitu ya, digeli-geli gitu ya, bercanda atau baca buku bareng ini berkualitas. Bangun pagi juga sama ya. Ya sisa-sisa waktu yang kita miliki lah ya dan setelahnya kita serahkan kepada eh, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan masing-masing ya. Jadi gitu. Silakan. Semoga Allah mudahkan. Baik, berikutnya Kak, untuk perempuan usia 5 sampai 7. Oh ya, satu lagi tadi. Kalau kita di weekend, kita maksimalkan ya. Sebisa mungkin kita di weekend tuh punya aktivitas rutin di weekend. Entah jalan bareng berdua, entah kita mau apa makan bareng atau ke taman bareng, pokoknya berdua tuh. Kalau kalau sama ayahnya bisa ya sama ayahnya gitu ya. Tapi sebisa mungkin berdua. Gantian itu. Kalau anaknya ada 3 berarti gantian. Karena berdua itu ketika weekend tuh anak-anak jadi bisa prediksi. Oh nanti di weekend ini aku mau ngomong ini ya sama bunda gitu. Oh di weekend ini aku mau ngelakuin ini sama bunda. Jadi pasti kan berdua. Kalau sama adik sama kakaknya bareng-bareng mereka kurang bebas gitu. Semoga dimudahkan. Wah ternyata banyak pertanyaannya Pak. Kak Eri gimana? Masya Allah ya. Waduh waduh ya. Sampai jam berapa ini kita Kak Heri? Mungkin kita batasi sampai sekitar 21.40 mungkin ya Kak Yogi ya. Ya, baik ya. Kita sedikit lagi saja. Kita simpul-simpulkan aja tiap ini ya, tiap apa namanya slide-nya. Generasi Alpha itu generasi yang lahir sejak 2010 Pak ya Bunda. Dan kita memahami generasi ini eh, berdasarkan perkembangan teknologi ya, perkembangan budaya, perkembangan zaman. Ya tentu generasi ini yang kita kenal sekarang itu kan era society
5.0 ya. Sebentar lagi kita sudah mungkin masuk di industri 6.0 kayaknya. Karena sebelumnya industri 4.0 ya. Ya, itu perkembangan itu kan berkembang dari 1.0, 2.0, 3.0 ya. Dari zaman 1.0 itu zaman orang berburu, kemudian bertani, kemudian mengenal industri yang pertama gitu ya. Ya, sampai hari ini di mana ada yang namanya artificial intelligence ya, yang 5.0 ini society-nya. Nah, maka terus berkembang ini sehingga anak-anak kita berada di sebuah lingkungan, sebuah sistem yang berkembang. Maka mereka juga punya julukan-julukan ya. Ya, dan generasi Alpha itu merupakan generasi yang lebih berwawasan ya, ya Bunda ya. Karena mereka mendapatkan peluang lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Beda sama zaman-zaman 80-an atau 90-an. Nah, contohnya aja di zaman dahulu anak-anak 90-an ya, mereka dengan kecamatan sebelah atau bahkan desa sebelah itu mereka nggak paham gimana sih bentuknya desa sebelah atau kecamatan sebelah itu apa namanya, nggak tahu ya. Eh, dia nggak tahu gitu ya, bahkan ya kita nggak tahu apa yang terjadi di Kalimantan, bagaimana kondisi Kalimantan, Papua, kita kan nggak tahu dulu tahun 80-an 90-an. Tapi anak-anak sekarang menggunakan Google Satelit, Google Maps itu ya, mereka bisa tahu di Miami seperti apa, di Amerika itu ya, nanti mungkin di Washington seperti apa, di Abu Dhabi seperti apa, mereka tahu. Ini diantara kelebihannya generasi Alpha. Dan ini dia masalah generasi ini ya. Nah, generasi 1925 sampai 1946 itu generasi veteran ya. Ada di sini generasi veteran ayah bunda? Kayaknya enggak nih. Atau Kak Heri jangan-jangan. Ini generasi veteran ini Pak ya, zaman-zaman Perang Dunia, ya akhir Perang Dunia Satu ya, dan awal Perang Dunia Dua. Kemudian baby boomers ya, itu 46 sampai 60. Ini mungkin ini ya, eh, orang tua kita mungkin ya. Ada mungkin orang tuanya lahirnya 46 sampai 60. Kemudian generasi X ya. Generasi X itu lahiran 60 sampai 80. Mungkin ada hari ini, di malam hari ini ya yang hadir. Insya Allah ya. Kemudian generasi Y itu generasi yang lahir di tahun 80 sampai 95. Ini mungkin sebagian besar yang ada di kelas ini ya. Generasi Y ya. Kemudian generasi Z. Generasi Z ini 95 sampai tahun 2020. Insya Allah ya. Ini eh, beda-beda itu tiap generasi ya, karena memang beda zamannya. Dan mereka biasanya saling mengunggulkan, ah masih bagusan generasi X, orangnya tangguh-tangguh, orangnya kuat-kuat, gitu ya. Orangnya itu mudah bangkit kalau dia susah, wah gitu. Orangnya tuh ngandelin diri sendiri banget. Itu generasi X, bener-bener struggling banget. Generasi Y nggak mau kalah. Generasi Y itu generasi yang open minded lah. Misalnya gitu ya. Generasi yang siap belajar hal baru, terima perubahan. Generasi yang ada di tengah-tengah antara eh, perkembangan zaman dulu dan yang akan datang gitu. Generasi Y ya. Yang hari ini kita ini ya mau belajar gadget dan sebagainya ya. Generasi Z nggak mau kalah. Generasi Z itu adalah generasi milenial. Kita inilah yang menguasai teknologi. Wah, itu generasi Z tuh ya, macam-macam. Generasi Alpha inilah generasi anak-anak kita ini, insya Allah ya, ayah dan bunda. Yang ya ini masih menjadi misteri gimana kondisi sebenarnya mereka. Ya walaupun kita tahu ya di mana adanya perkembangan-perkembangan apa namanya teknologi informasi ini membuat mereka jadi lebih instan ya semuanya ya. Baik. Nah, kita akan lihat bahwasanya di generasi Alpha ini adalah generasi yang cukup rentan sebenarnya ayah dan bunda ya. Rentan terhadap apa? Rentan terhadap hal-hal yang ada di sosial media atau di internet. Yang pertama, penggunaan gadget ya. Gadget bisa dikenalkan sejak usia 2 tahun. Kita jawab pertanyaan di awal tadi ya. Dikenalkan dalam arti mereka benar-benar, ayo kita punya jadwal gadgetan. Gitu. Nah, itu di usia 2 tahun. Nah, jadi kalau bisa di awal-awal ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di umur 2 tahun ini ya literasi anak. Dia kenal dengan hewan-hewan, dia kenal dengan berbagai suara-suaranya, hewan itu tadi ya.
atau dia kenal dengan lingkungan, nonton Net Geo gitu kan, lihat alam terbuka, bebas, ini boleh anak umur 2 tahun. Atau sains ya, kalau ngerti tapi ya. Ya 2 tahun kayaknya nonton Kak Yogi di Explorer ini. Kemudian berikutnya problem solving ya. Problem solving itu didapat dari mana sih? Ya banyak hal. Kan tadi kita lihat banyak channel-channel tuh yang ngajarin pengetahuan gitu. Jadi anak-anak tuh bisa solve masalah mereka sendiri nanti dengan pengetahuan yang ada. Dan self efficacy karena banyak tahu jadi merasa yakin sama dirinya untuk menghadapi sesuatu gitu ya. Jadi 2 tahun udah boleh. Nah, cuman waktunya berapa sih nanti ada kok di akhir ya, waktunya berapa ya kalau umur 2 tahun gitu. Kak Yogi kalau di bawah 2 tahun boleh nggak? Boleh, boleh untuk video call ya. Boleh untuk apa namanya, sekedar kalau dia lagi rewel, "Nih lihat nih ada kucing nih," gitu, itu boleh. Tapi nggak boleh yang kemudian bener-bener, oh dia 20 menit ya, 10 menit nggak boleh, ya jangan. Ya kalau cuma sekedarnya 2 menit, 3 menit, ya nggak lebih dari 15 menit ini boleh, sah-sah aja. Ya dia nonton biar dia lebih tenang, tapi jangan sering-sering ya, jangan sering-sering kalau rewel dikasih HP, jangan ya. Metode kita untuk mengalihkan ketika mereka rewel itu jangan cuma HP, bisa dengan melihat lingkungan sekitar, bisa dengan mainan, bisa dengan makanan, sebanyak-banyaknya. Kasih alternatif sebanyak-banyaknya, biar dia tuh punya banyak pilihan, jangan cuma HP. Besok-besok kalau kita kasih HP terus, ketika dia di usia 6 tahun, 7 tahun juga kacau gitu. Jadi orangnya nggak bisa cari alternatif lain. Ya itu aja dia gitu, dan zona nyaman aja dia nanti akhirnya. Nah, kasih banyak alternatif. Gitu. Jadi kemudian waspada konten kekerasan, kriminal, horor, film fantasi. Ayah bunda sekarang jangan ketipu sama channel-channel yang anak-anak colorful banget gitu ya. Itu ternyata banyak kekerasannya loh. Ya, mereka mukulin ayahnya, mukulin saudaranya, pakai walaupun pakai ini ya, pakai pakai apa namanya istilahnya mungkin bantal atau mungkin ya yang soft-soft gitu ya. Tapi itu bahaya loh. Karena ada sebuah ini ya penelitiannya Bandura ya, namanya Bobodol ya itu ya. Bobodol itu Bobo, boneka Bobo. Ya itu diteliti loh. Anak-anak itu ketika melihat tayangan kekerasan itu mesti niru. Nah, inilah yang membuat mereka jadi belajar untuk mukul ketika marah, ya, untuk menyakiti orang. Ini ketika nonton, hati-hati ya, meskipun itu tayangan anak, itu banyak sekali. Ya, dan hari ini juga banyak tayangan anak itu yang laki-laki sama laki-laki, gitu ya, kemana-mana ya, atau anak itu kemudian yang ngerawat itu laki-laki dua gitu. Ini banyak ini LGBT ini. Kriminal, horor, hati-hati dengan horor ya ayah bunda. Ya, kami rasa apapun agama kita gitu ya, yang mungkin yang hadir malam hari ini mungkin nggak juga nggak cuma teman-teman yang muslim ya. Apapun agama kita, kita harus sepakat film horor itu nggak baik buat anak-anak, bahkan untuk orang dewasa. Bagi yang suka, mohon maaf nih, kami harus sampaikan. Dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya, aduh kami lupa istilahnya. Apa nih istilahnya? Aduh ya. Jadi film horor itu mampu membuat skema dalam sistem kognitif kita. Dan ini bahaya banget. Ya, dan ini bahaya banget sehingga itu akan membuat kita tuh seolah-olah berhalusinasi hal-hal yang nyata. Ini ngeri nih ayah bunda ya. Jadi film horor buat anak-anak itu tentu merusak tauhid mereka, ya jangan ditontonin itu, apalagi ditakut-takutin dan orang tua kami rasa nggak perlu lah nonton film horor ya, apalagi ada jump scare-nya. Ya ini merusak tauhid kita ya. Kemudian anak-anak perlu mendapatkan pendampingan apa namanya dari orang tua karena anak-anak harus memisahkan mana baik buruk, kemudian yang realitas dan imajinasi. Karena banyak juga yang dia tonton dari sosial media atau dari internet itu banyak yang imajinasi yang kemudian dia maknai sebagai hal yang nyata. Ini banyak loh. Sehingga nanti mereka nggak bisa menerima realitas. Oke, Qadarullah sudah sampai larut malam begini, langsung aja kita ke sini. Kemudian screen time. Screen time itu untuk anak 0 sampai 24 bulan sampai 2 tahun ini boleh ya tadi foto, video call, tontonan singkat dengan pendampingan ini boleh banget. Jadi nggak dilarang. Ya sebenarnya bukan nol banget sih. Kalau bisa sih antara 4 atau 6 bulan ke atas ya. Jangan nol. Kalau nol jangan, radiasinya masih berbahaya sebenarnya. Baik, kemudian 2 sampai 6 tahun itu weekdays ya. Jadi nggak harus weekend, 1 jam sehari
Jadi 2 sampai 6 tahun sebenarnya boleh 1 jam, walaupun kita nggak harus 1 jam, bukan berarti, oh akhirnya bermudah-mudahan kita kasih 1 jam, enggak. Maksimalnya 1 jam boleh, tapi kalau kita mau ngaturnya cuma 30 menit ini ya bagus gitu ya. Jadi boleh 1 jam per hari. Mau dibikin 10 menit, 10 menit, 10 menit, 6 kali juga boleh ya. Atau mau dibikin tadi kalau kakak bisa bantuin bunda nyapu kasih 10 menit. Nah, ini boleh. Kemudian anak usia 6 tahun. Anak usia 6 tahun ini sudah boleh nontonnya 2 jam lebih ya, 2 jam sampai 3 jam sebenarnya. Mm-mm. Kalau di atas usia 12 tahun itu seperlunya mereka, secukupnya mereka. Jadi nggak dibatasi sebenarnya karena mereka butuh untuk mungkin mempelajari sesuatu, mereka butuh untuk mengembangkan skillnya mereka ya. Nah, tapi kalau untuk usia 6 sampai 12 tahun ya 2 sampai 3 jam ini harusnya. Termasuk yang mau belajar coding dan sebagainya juga jangan sampai berlebihan karena nggak bagus ini untuk anak-anak 2 sampai 6 tahun kalau berlebihan. Kenapa? Karena ada tugas perkembangan yang tadi Kak Gigi bilang di awal, sensor motorik yang nggak boleh dilewatkan. Kalau untuk remaja, oke, sudah mulai bergeser dia, bukan sensor motorik lagi, gitu. Nah, itu kita agak cepat. Nah, maka cara belajar generasi alfa adalah belajar dari berbagai sumber ayah bunda. Jadi kalau kita belajar sama mereka, nggak cuma satu sumber, tapi ajak mereka melihat sumber yang lain dari buku, dari video, dari langsung action itu bagus banget buat mereka. Kenapa? Karena mereka itu ini ya terbiasa terpapar banyak hal gitu. Jadi ya kalaupun kita mau ngasih pemahaman ke mereka, kasih pemahaman banyak hal. Misalnya ketika kita ngajarin mereka tentang sabar, ngajarin mereka tentang sholat, ngajarin mereka tentang banyak hal nih ya. Kalau bisa jangan cuma dari kita, tapi dari abinya, dari ayahnya, dari gurunya, apa dari orang yang dia idolakan gitu ya, fans misalnya ikut-ikut kelas gitu. Dari banyak sumber, baru tuh sabar, yang lainnya tuh buat masuk ke mereka gitu. Jadi kalau bisa banyak sumber. Nah, kemudian orang tua dan guru dapat menggunakan semua sumber belajar, gitu ya, penunjang. Jadi nggak cuman oral aja gitu, jadi bisa dengan video, dengan yang lainnya gitu ya. Lalu pembelajaran mereka juga berbasis motorik. Jadi anak-anak generasi alpha itu sebenarnya anak-anak yang sejak kecil harusnya dimotivasi untuk eksplor lingkungan, untuk eksplor alamnya mereka dan banyak gerak. Jangan diem-diem aja. Ya, justru kita kadang kan malah ini ya, membuat mereka nyaman dengan gadgetnya terus. Enggak, harusnya mereka itu belajar banyak tentang motoriknya, tentang nature-nya mereka, sekitarnya mereka itu harus banyak belajar. Nah, lalu bagaimana cara membersamai anak di era digital? Satu, jadi orang tua yang jujur dan kooperatif, mengenalkan gadget, jangan ditakut-takutin, jangan dibohongin. Kan banyak ya orang tua anaknya main gadget, matanya dihitemin. Tuh, rasakan tuh, gara-gara main game terus, matanya hitam. Ini nggak boleh kayak gini. Ini nggak tepat. Ini nggak jujur. Dan orang tua nggak kooperatif ini. Gadget itu orang tua yang punya kontrol loh. Kenapa sih orang tuanya yang nggak bisa ngontrol malah? Kenapa orang tuanya yang kalah sama anaknya? Kan aneh gitu ya. Ini kan kita nih orang tua nih pengontrol nih, pendidik loh. Kok malah kita yang dididik dan dikontrol sama anak? Ini kan aneh. Nggak boleh kebalik, ya. Masa gara-gara kita nggak bisa menghentikan dia kecanduan gadget, akhirnya cari-cari cara sampai kita berbohong loh. Bayangkan. Mana harga diri kita sebagai orang tua kok sampai kita berbohong? Memangnya kita nggak punya integritas sebagai orang tua? Kerjaannya bohong, janji palsu, kayak gitu. Ya, maka jangan. Generasi alpha apalagi, wah mereka sensitif dengan kebohongan. Mereka pinter-pinter loh ya Bunda, dibandingkan generasi 90-an, jujur ya, risetnya itu, mereka lebih pinter-pinter. Kenapa? Karena nutrisi mereka ya, makanan mereka dari kandungan sampai lahir, lalu berbagai macam stimulasi teknologi itu bikin mereka pinter ya, secara kognitif ya. Nah, tapi ya tadi, ya jangan sampai kita akhirnya mudah berbohong. Mana integritas orang tua? Tunjukkan integritas itu dengan kejujuran, ketegasan, ya, konsistensi gitu. Bukan berbohong, ya. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, menepati janji, konsisten. Jangan jadi orang tua itu yang mudah. Wah, nanti nggak bunda aja deh gitu kalau gini. Tapi kemudian, aduh ini anak tetap main HP nih. Kita harus pergi nih. Ya udah ayo siap 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 cepat siap siap, katanya nggak diajak, diajak gitu, akhirnya kan kita nggak konsisten, kita menganulir apa yang kita sampaikan sendiri loh.
Kalau kita sudah mengeluarkan sebuah kata-kata, ayo ayah bunda, ya jadi orang tua yang konsisten. Ya beneran nggak diajak, biar dia tahu rasa gitu. Jadi harus tegel gitu. Kalau orang Jawa bilang harus tegel ya, harus tegas gitu. Jangan sampai kemudian kita sudah mengatakan sesuatu, lalu kita yang nggak tega kemudian. Apa ini? Nggak konsisten. Kalau memang kita nanti ujung-ujungnya nggak berani menunaikan apa yang kita katakan, maka jangan dikatakan. Katakanlah yang kita berani untuk melaksanakannya atau bisa melaksanakannya. Ini kan kebiasaan dari zaman dahulu nih, ya. Ngomong dulu baru mikir gitu. Nah, ini jangan seperti itu. Nanti kita yang kewalahan. Kita akan dianggap sebagai orang tua yang nggak konsisten, orang tua yang nggak punya wibawa di hadapan anak-anak kita, gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak confused. Dan confuse-nya anak ini menurut ahli perkembangan akan membuat emosi mereka ambivalen loh. Ledak-ledak emosinya. Di antara penyebab anak itu emosinya mudah meledak, itu adalah gara-gara orang tua yang nggak konsisten. Nah ini apa namanya bahayanya kalau kita nggak konsisten. Maka kita pikir baik-baik dulu sebelum menyampaikan sebuah ancaman, sebuah konsekuensi ya. Dan kita pastikan kita bisa menunaikan konsekuensinya. Jangan cuma ancaman dan gertakan sambal aja gitu ya. Boleh kok mengancam anak dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan yang ini berupa konsekuensi. Oh, kalau main gadget terus nanti berarti Bunda besok nggak akan kasih gadget lagi. Atau Bunda nggak akan kasih uang jajan selama seminggu. Tunaikan itu, laksanakan itu. Ya, jangan kalah sama anak-anak. Meskipun dia mau ngamuk, mau marah, itu serah dia. Ya, dia akan belajar kok dengan marah, ngamuk, mereka nggak dapat apa-apa. Mogok sekolah, ya silakan. Selama mogok sekolah, nggak ada fasilitas apapun, ya. Bahkan AC di kamar pun nggak bisa. Oh gitu, tegas. Jadi dia di rumah mau ngapain? Akhirnya bengong, dia nggak bisa nonton TV, nggak bisa main HP, nggak bisa main-mainan dia di rumah panas gerah ya. Buat seperti itu. Lalu nanti malamnya atau besok malamnya kita tanya gimana nak? Hmm, nanti bunda kasih lagi HP-nya, bunda kasih uang jajannya, tapi mau sekolah ya. Nah gitu, biar dia yang tahu siapa bosnya, bukan dia yang bosnya, dia orang tua ya. Nah, konsisten kuncinya gitu. Kemudian ya konsisten ini adalah nilai-nilai pemimpin ya. Makanya pemimpin yang keputusannya berubah-ubah ya, pemimpin yang nggak jelas apa maksudnya ini nggak akan dipercaya oleh pengikutnya dan bahkan pengikutnya sebel gitu ya. Nah, kita jangan sampai menjadi pemimpin yang seperti itu di mata anak-anak kita. Kemudian mengenalkan batasan secara rasional dan sesuai pemahaman anak. Ya, jadi memberikan batasan secara rasional berapa jam itu anak biar jelas ya. Termasuk ketika remaja. Kadang kan orang tua bilang, "Nak, nanti kalau kamu sudah bisa bijaksana baru ayah kasih HP-nya." Nek, bijaksananya gimana ngukurnya gitu loh. Apa indikatornya? Tapi bilang aja sama anak, "Nah, nanti kalau kamu sudah 16 tahun ayah belikan HP sendiri." Nah, ini benar ya. Jadi jangan membuat anak-anak itu bingung dengan apa batasan-batasannya. Jelaskan secara rasional yang mudah dipahami mereka, ya. Kemudian tidak mudah membohongi dan menakut-nakuti anak. Kemudian memberikan contoh penggunaan gawai sehari-hari. Kita kasih contoh, kita nonton apa, kita juga bisa kontrol waktunya. Ini jangan sampai kita ngontrol waktu dia, tontonan dia, tapi kita sehari-hari nggak terkontrol main HP-nya. Ya. Kita di hadapan anak main HP terus, anak ngobrol kita main HP, nontonnya nonton prank-prank misalnya. Gimana ini ya? Nah ini nggak konsisten orang tuanya, apa nggak relevan. Kemudian eh, nah ini yang penting nih, aktivitas bersama menggunakan gadget. Ayah bunda, gadget itu adalah bagian dari tumbuh kembang anak-anak kita. Mereka lahir sudah ada gadget. Mereka lahir sudah ada teknologi informasi AI seperti sekarang. Maka tugas kita mengenalkan dengan itu, ajak mereka familiar, lalu ajari mereka cara menggunakannya dengan baik dan benar. Ajari mereka waktu-waktunya, ajari mereka bertanggung jawab sehingga perilaku ini terbentuk, disiplin ini terbentuk. Sehingga nanti kalau dewasa dia nggak gampang gumun, kalau orang Jawa bilang gumun itu nggak gampang takjub gitu loh. Nggak kemudian juga bablas megang HP-nya, nggak kemudian gampang terpengaruh temannya. Iya, karena mereka sudah dibiasakan. Yang salah itu selama ini kita banyak melarangnya, banyak nggak bolehnya, tiba-tiba nanti ketemu kawannya, lalu temannya bilang, ini udah bagus nih. Oh iya, apa itu ya? Ini game tembak-tembak ini seru nih, Free Fire ini. Oh, tenang dia akhirnya. Mainnya
Free Fire baru pertama kali kenal gadget, kenalnya sama orang yang salah, kemudian kontennya konten yang salah pula. Ini yang terjadi. Makanya orang tua jangan kolot. Kolot itu dalam arti konservatif, ya. Memang kita tahu gadget banyak mudaratnya, tapi kita juga harus tahu betapa banyak kelebihan dari gadget. Yang bisa jadi mungkin 20 tahun ke depan anak kita tuh jadi ahli pemrograman yang kemudian dengan keahlian itu dia membantu dakwah di Indonesia. Kita nggak pernah tahu. Itu jadi pahala yang besar buat dia. Hari ini kita lihat metode dakwah banyak dari gadget. Sampai malam hari ini kita sedang belajar bersama. Ini kan karena perantara gadget. Nah, maka bukan dilarang, kecuali kita tinggalnya di hutan. Nggak apa-apa. Kalau di hutan nggak kenal gadget, nggak apa-apa. Tapi hari ini anak kita hidup bersama anak-anak orang lain yang mana mereka juga kenal gadget. Jangan sampai anak kita kenalnya dari temannya. Jangan sampai mereka kenalnya dari mas-mas di pinggir jalan. Diajari video porno, diajari ini yang terjadi kan. Maka sebisa mungkin anak-anak itu kenal dari diri kita. Kita nonton bareng, kita lihat channel favorit bareng, ya. Kita ketawa bareng, senang bareng, buat anak itu berkesan menggunakan gadget. Ketika mereka merasa berkesan, mereka dekat sama kita, mereka jadi trust sama kita. Sehingga sewaktu-waktu ketika temennya ngasih link, buka linknya. Itu link slot loh. Itu linknya bagus loh, gacor lah. Atau itu video porno loh. Dia nggak akan buka. Karena yang terbayang di wajahnya adalah orang tuanya. Ketika dia ketawa bareng, ketika dia mendapat nasihat dari orang tuanya, itu yang terlintas. Maka ini yang harus kita bangun. Memori-memori dan kesan-kesan yang indah bersama dan juga saat gadgetnya. Nah, maka ayah bunda, jadikan gadget itu sarana kedekatan. Sehingga anak-anak nanti ketika dia menggunakan gadget, dia tahu roles-nya. Selama ini, kecanduan gadget, ya, anak-anak tidak mampu mengendalikan dirinya dengan gadget, kecanduan video porno dan sebagainya, karena anak-anak nggak diajari dan nggak tahu roles-nya. Sekalipun diajari, orang tuanya nggak konsisten. Baik, dan yang terakhir, menambahkan skill sensor motorik. Di usia 6-12 tahun, minimal anak-anak punya satu kegiatan fisik. Mau berenang, yang penting rutin. Mau futsal, 2 kali sepekan, yang penting rutin. Ini akan sangat membantu mereka mengembangkan kondisi emosional mereka, mengurai dan membentuk neuron-neuron di kepala mereka. Jadi lebih oke loh kecerdasannya itu. Kalau anak laki-laki terutama ya, kalau punya aktivitas fisik itu. Fisik yang motorik kasar. Kalau motorik halus biasanya anak perempuan ya, belajar masak, menjahit. Walaupun masak laki-laki juga ya. Jadi masak tuh nggak bias gender ya. Nah, jadi menjahit atau mungkin apa yang lebih ke motorik halus ya. Walaupun boleh anak perempuan juga motorik kasar. Tapi intinya ya Bunda, coba deh minimal satu kegiatan yang dalam sepekan itu 2 atau 3 kali mereka lakukan. Bahkan ada orang tua di Bekasi itu sampai dia itu mendatangkan pelatih bola untuk anaknya dan anak-anak tetangganya. Latihan udah di lapangan kompleks. Karena saking dia paham betapa butuhnya anak-anak itu dengan stimulasi motorik kasar. Dan motorik kasar ini akan membentuk konsep diri anak-anak kita loh ya Bunda. Dan ini bisa mengalihkan mereka dari pemaparan gadget yang berlebihan gitu. Sehingga anak-anak tuh kalau nanti besok mati lampu, nggak ada internet, dia tahu mau ngapain bikin dia happy. Oh iya dengan main bola. Oh iya saya berenang aja. Oh iya saya memanah aja gitu loh. Kalau nggak punya keterampilan gimana? Nah maka ini penting dan ini merupakan sarana tumbuh kembang anak-anak kita. Jangan sampai mereka itu nggak punya keterampilan yang berkaitan motoriknya mereka. Minimal mereka punya satu atau dua. Dan kalau kami sering menganjurkan orang tua, untuk anak-anak usia 6-12 tahun, kasih sebanyak-banyaknya. Biarin nanti mereka milih. Ketika mereka masuk usia remaja, mereka akan pilih satu atau dua kemampuan yang mau diteruskan. Misalnya basketnya, berenangnya, menjahitnya, memasaknya, atau futsalnya. Mereka akan teruskan itu. Kalau mereka suka dan merasa bisa, dia need achievement-nya di situ. Nah, maka ayah bunda, ayo kembangkan minat bakat anak-anak kita. Mengembangkan keterampilan mereka. Yang penting mereka berminat dulu deh. Masalah bakat belakangan gitu ya. Masalah main bolanya bagus belakangan. Masalah main bulu tangkisnya bagus belakangan. Yang penting mereka minat, mereka enjoy, mereka fun. Itu sudah sangat cukup bagi anak-anak kita. Nggak harus jadi atlet ya.
Gitu ya. Jadi belajar desain itu begitu, nggak harus jadi ahli desain, nggak. Yang penting mereka tuh seneng, mereka punya pengalaman dan bisa. Ini yang dibutuhkan di usia ini, bukan masalah expertnya ya. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Intinya prinsip pengasuhan dan pendidikan anak itu adalah sama dari masa ke masa. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini nggak pernah berubah. Kontennya nggak pernah berubah. Bagaimana pendidikan itu didasari dengan tauhid, dengan adabnya, itu nggak pernah berubah. Yang berkembang itu hanya sarananya dan fasilitasnya. Maka kita gunakan gadget ini sebagai sarana fasilitas untuk mendidik anak-anak kita tentang tauhidnya, akidahnya, ya, adabnya, ya, Insya Allah. Dan tadi gadget bisa dijadikan sarana untuk kedekatan orang tua dan anak. Wah, Masya Allah ya, ternyata panjang sekali pembahasan kita ini. Kak Heri sih milih temanya nih panjang. Kalau masalah gadget nih harus membahas perkembangan dulu emang Pak. Wah. Masya Allah ya, agar lebih dari dasar gitu ya. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin sedikit ya Kak Heri, kita coba jawab pertanyaan ayah dan bunda nih. Baik, Kak Yogi. Ini banyak sekali, kita coba random. Yang banyak-banyak jempolnya tadi. Ah, ini ada jempolnya. Mungkin karena sama, mungkin ingin pertanyaan yang sama gitu ya. Assalamualaikum, bagaimana cara untuk menghilangkan memori jelek pada anak dampak dari lihat di gadget atau lihat langsung perilaku jelek orang sekitarnya? Ayah dan bunda, anak-anak kita yang sebelum atau di bawah 12 tahun, pada umumnya mereka itu akan mudah lupa sebenarnya. Ya, kenapa? Karena di usia ini mereka itu sedang belajar industri tadi, berusaha mengembangkan dirinya seluas-luasnya, menciptakan pengalaman sebanyak-banyaknya. Kenapa pengalaman-pengalaman traumatik itu terus berkesan? Jawabannya karena mereka nggak punya pengalaman yang lain. Kalau kita belajar tentang konsep memori, memori kita tuh ada short term dan long term memory. Nah, short term ini memang pendek banget ya, 5 sampai 6 detik biasanya. Paling lama mungkin 10 detik gitu. Yang di short term ini ya. Kalau kita nggak recall lagi, apa nggak ulang-ulang lagi gitu ya maksudnya. Nggak repetisi itu biasanya ya udah nggak masuk di long term memory. Memori jelek, mungkin betul dia akan masuk ke long term memory. Maksudnya memori jelek itu adalah pengalaman yang buruk gitu ya, traumatik, dilecehkan atau mungkin melihat hal-hal buruk di sosmed ya, video porno dan yang lainnya gitu, atau kekerasan, pembunuhan, sehingga anak-anak mengalami vicarious trauma gitu ya, trauma karena melihat gitu ya. Nah, ini biasanya mudah hilang sebenarnya. Karena sistem long term memory itu untuk anak-anak seusia ini ya, 6 sampai 12 tahun, itu dia akan seperti arsip-arsip ya. Jadi kayak apa namanya istilahnya laci-laci. Kita punya punya sebuah meja atau lemari yang besar-besar tapi punya laci-laci gitu ya. Banyak sekali dan nanti memang ingatan tentang trauma itu ditandai sendiri gitu sama mereka. Nah, tanda ini akan hilang ya dan sistem long term memory itu semakin banyak ingatan yang baru masuk gitu ya, itu akan membuat mereka tertumpuk gitu. Jadi semakin dalam. Akhirnya eh, bahkan nggak inget gitu kita nanti. Susah menggalinya lagi gitu. Bahkan harus trigger yang kuat banget baru muncul. Nah, gimana sih biar hilang? Ya, pertama biar hilang buat anak-anak itu clear dengan masalah itu. Misalnya tadi masalah nonton ya, kita nggak lagi bahas trauma seksual dan yang lainnya. Nonton yang buruk nih. Kita ngobrol, jangan dihindari. Tadi apa kakak ini nonton ini, gimana rasanya nonton itu? Perasaannya gimana? Bener-bener dibahas, biar dia clear. Jangan cuman, nggak boleh ya nontonin lagi, ih itu haram, ih ini gini. Tapi ini belum clear sama dia, akhirnya ditandain itu, ingatan itu sama dia. Tapi beneran clear, biar dia nggak punya unfinished business gitu ya. Sampai, oke kakak sudah nyaman sekarang, sudah selesai. Ada yang mau diungkapkan ke bunda nggak, ke ayah nggak? Oh, nggak ada. Oke, ayah dan bunda memahami, ayah bunda maklumi, ya. Dan ayah bunda percaya sama kakak. Insya Allah ke depannya itu kakak akan menjaga dirinya, akan berusaha menjaga pandangannya. Insya Allah. Ya kak ya, ayah doakan, bunda doakan. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah clear, maka yang kedua adalah kita buat ini memori-memori baru. Ini kuncinya. Dibikin dia fun, ceria, dekat sama kita gitu ya. Kemudian coba dia itu punya ketakutan-ketakutan tertentu nggak efek dari nonton tadi gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada ya nggak ada ketakutan tertentu ya sudah ini selesai.
lama kita menambah memori-memori yang baru sama dia. Ini untuk anak-anak, jadi sangat sangat mudah. Termasuk yang trauma seksual juga hampir sama ya. Yang penting clear dulu. Nah gitu ya, jadi tugas kita adalah membuat memori yang baru, yang menyenangkan, yang berkesan sama dia, sehingga itu nanti menutup tadi, menumpuk ya istilahnya ya. Jadi dia susah untuk menggali itu lagi. Semoga Allah mudahkan. Jadi seperti itu sistem memori manusia. Kenapa kadang kita ingat masa kecil di usia 3 tahun, 4 tahun ya. Ya ini ya, itu memang ada. Memori kita nggak pernah hilang ya. Jadi memori manusia tuh dalam sebuah riset tuh nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Yang ada itu ya ketumpuk tadi aja gitu. Karena jarang di recall, jarang diulang-ulang gitu. Mm. Ya itu dia. Dan kalau untuk masalah memori yang jelek ini kita buat clear, gitu. Selesaikan. Nah itu terapinya seperti itu. Digali kembali, diselesaikan, kemudian kita cari hal yang baru untuk nutupin gitu ya. Nah, ini insya Allah nanti biasanya hilang. Dan itu yang dilakukan oleh psikolog-psikolog juga kalau terapi anak-anak yang punya masalah trauma. Nah, dan kemudian dibuat memori-memori yang lebih menyenangkan. Berikutnya ya, insya Allah ya. Kalau ada tugas perkembangan yang terlewat, apakah fokusnya mengejar yang terlewat atau menjalankan apa yang seharusnya dijalankan di umurnya saat ini? Ayah bunda jika kita pelajari tugas perkembangan itu ketika satu fase masuk ke fase berikutnya ada yang baru, yang lama masih tetap gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir, dibayar aja gitu. Sambil yang baru, sambil yang lama gitu, nggak ada masalah. Makanya ada istilah pakar-pakar perkembangan yang lain istilah utang pengasuhan lah apalah gitu. Tapi sebenarnya ya bisa dibilang hutang tapi ya sih hutang boleh lah gitu ya. Tapi ya tadi kalau kita udah tahu tinggal kita jalankan aja mana yang belum nih dulu. Ya udah kita berikan sekarang. Dulu dia belum dapat banyak kasih sayang nih karena dulu bekerja dua-duanya dan belum paham. Ya udah, sekarang udah lebih banyak waktu, tunjukkan kasih sayang itu lebih banyak. Kayak gitu aja. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Dan sering-sering kita minta maaf sama anak-anak kita kalau ada hal-hal yang belum maksimal atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, minta maaf ini penting sekali. Dan yang lebih penting lagi setelah itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini Masya Allah ya. Sudah jam 21.45 nih. Kita kembalikan ke Kak Heri nih. Masya Allah masih banyak pertanyaan Kak Heri. Tapi qadarullah sudah 21.45 dan nampaknya memang juga sudah waktunya istirahat untuk ayah dan bunda. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan yang masuk Kak Heri. Mudah-mudahan nanti ini ya kita bisa apa namanya mungkin di lain waktu ya kita bisa kembali belajar dan kami mohon maaf ini ayah dan bunda yang pertanyaannya belum sempat terjawab kayak dilihat tadi kayaknya bagus-bagus pertanyaannya tapi waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga yang sedikit ini di malam hari ini bisa Kak Yogi amalkan dan juga ayah bunda amalkan bersama. Kita kembalikan ke Kak Heri nih. Kita minta tanggapannya Kak Heri. Silakan Kak Heri, monggo. Baik, terima kasih Kak Yogi, jazakallah khairan. Terima kasih ya, begitu banyak ilmu yang mungkin kalau istilah sekarang daging semua gitu ya Kak Yogi. Jadi sampai apa namanya, saya terpana juga tadi beberapa hal ya seperti membersamai di kala gadget. Jadi mungkin kaidahnya kita bukan steril terhadap gadget ya, tapi kita imun gitu ya. Memang gadget ada di sekitar kita dan gimana cara mengoptimalkannya. Dan Super Junior sebenarnya salah satu solusi juga ya Kak Yogi kalau gitu ya, untuk memenuhi tugas perkembangan anak ya Kak Yogi. Iya, Masya Allah. Itu di antara salah satu hal yang bisa ditempuh oleh orang tua, Kak Heri ya. Di antara memenuhi tugas-tugas perkembangan motoriknya. Jadi jangan lupa ya Bunda, coba gabungkan anak-anaknya di Super Junior. Nah, udah cocok loh. Cocok Kak Yogi. Iya. Alhamdulillah memang ini juga izin Kak Yogi, di kami juga memang tidak bukan berarti tidak berprestasi bukan ya. Memang kami lebih ke mengakomodir kebutuhan motorik kasar. Jadi ibaratnya anak itu bisa ada 100 nih Kak Yogi, yang secara fisik atau secara bakat sudah bagus katakanlah ada 20. Nah kami ini sebenarnya lebih banyak membersamai yang 80 ini Kak Yogi. Yang katakanlah suka main bola tapi nggak bisa main bola gitu. Nah, suka saja buat kami sudah cukup. Jadi membersamai. Nah,
kalau yang 20-nya join, wah tentu menyenangkan juga karena ada yang dari sisi apa namanya prestasi juga bagus gitu ya mungkin itu. Baik Kak Yogi, ini izin memang karena waktu juga agak terbatas, cuman izin Kak Yogi ini sebenarnya ada hadiah yang mau kami bagi, jadi jangan leave dulu. Ini ada amanah hadiah. Yang pertama ini kami sampaikan ada 5 hadiah untuk 5 peserta yang hadir paling awal. Jadi tadi sudah kami catat ada 5 peserta yang duluan hadir dan itu sudah kami private chat ya ke kelimanya. Itu atas nama Ayah Bunda Anandi, lalu yang kedua Ayah Bunda Dian Karismawati, berikutnya Ayah Bunda Erina, lalu kemudian Ayah Bunda Intan Umu Arkan atau Bunda Intan Umu Arkan, kemudian ada Ayah Aji Imam Hilman. Kami sudah private chat juga ke kelimanya, itu mangga bisa klaim hadiahnya sesuai petunjuk yang sudah disampaikan. Dan izin Kak Yogi mungkin kalau berkenan bisa memberikan 2 soal Kak Yogi, mungkin nanti dijawabnya di chat aja, 2 jawaban tercepat dan yang benar itu bisa mendapatkan hadiah. Maka mungkin Kak Yogi barangkali berkenan. Kak Heri ya. Baik, Iya, alhamdulillah. Soal yang pertama, Kak Heri, eh, berapa waktu maksimal menggunakan gadget untuk anak usia 3 sampai 6 tahun? ayo silakan. Oh langsung Kak Yogi. Kalau orang Bandung bilangnya murudul. Masya Allah ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata tadi menyimak nih berarti Kak. Apa namanya Kak Heri ya? Ya, Iya, 2 atau 3 sampai 6 tahun itu maksimal eh 1 jam untuk weekdays, 2 jam untuk weekend. Jadi itu benar semua ini ternyata. benar semua ya. Benar Cuman kita semua. Kak, Jadi yang pertama aja. hmm, yang pertama ya Kak Yogi ya. Iya, Berarti kita benar-benar. pilih siapa nih Kak Yogi? Itu ada Yang Bu Anissa ya. Anissa Damarsya ya, mangga silakan nanti Mm-mm. kami private message ya untuk klaimnya. Oke, berikutnya yang pemenang kedua Kak Yogi. Untuk pemenang keduanya siapa Kak Yogi? Oh, freeze, sepertinya sinyal ya. Untuk Bunda Anissa sudah kami private chat untuk cara mengklaim hadiahnya. Silakan bisa diikuti. Dan untuk yang pemenang keduanya, Oke. oh iya Kak Yogi udah kembali. Sinyal sepertinya Kak Yogi barusan. Iya, ini sinyalnya maklum ini ya di gunung ini ya. Iya, alhamdulillah. Ini yang pemenang keduanya dipilih atau kasih soal lagi nih, Kak? Kasih soal lagi Kak Yogi. Kasih Boleh. soal lagi ya. Baik. Di antara cara membersamai anak ya di era digital ini ya, biar dia nggak terlalu monoton dengan gadgetnya, apa nih yang bisa kita berikan ke mereka? Wah, ayo dikasih apa nih ya? Atau dilakukan apa nih? Nah, ini nih. Pokoknya yang ada motoriknya, Pak, itu menang loh, Pak. Bagus. Yang Berarti pertama, Pak, yang ada motoriknya, Pak. Bunda Ina Wulandari ya pemenangnya ya Kak Yogi ya. Iya, betul ya. Baik, siap. Insya Allah, Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kami private chat untuk cara mengklaim hadiahnya. Kak Yogi kalau berkenan satu lagi boleh Kak Yogi? Oh, satu lagi ya, Pak ya. Ya, Alhamdulillah ya, Insya Allah. sekalian sesi murojaah ini. Iya, baik. Mungkin ini ya, ayah dan bunda, ketika kita membersamai anak di generasi alpha ya,
di generasi Alpha. Di antara metode belajar mereka apa nih yang efektif untuk generasi Alpha ini? Gimana cara cara belajar mereka? Oh, Masya Allah, luar biasa menyimak semua Kak Yogi ya, walaupun malam, larut malam, tapi Iya, Masya Allah ya. Ayo, metode belajarnya mereka apa ya? Ini belum belum ini nih, belum yang Kak Yogi mau nih jawabannya nih. Ini ada nih Ibu Tri Murtini nih ya, banyak referensi nih, Pak. baik. Iya, ya ini yang cuma yang jawab banyak referensi ini Bu Tri Murtini ini ya, banyak apa ya? Banyak sumber maksudnya ya, banyak sumber belajarnya. Jadi nggak bisa satu satu sumber aja untuk mereka itu. Mereka butuh banyak sumber karena memang lingkungan mereka seperti itu dan budaya yang terbentuk di zaman mereka seperti itu. Jadi harus banyak sumber ya, banyak metode. Nah, ini untuk belajarnya generasi alpha. Termasuk kegiatan juga banyak nggak apa-apa, Kak Heri sebenarnya. Kalau di usia 6 sampai 12 tahun. Nanti baru fokus itu di usia 12 tahun ke atas itu bagus, insya Allah. Siap, Kak Yogi. Mm-mm. Ini saya juga izin share mungkin Kak Yogi sedikit di lapangan itu kami lumayan sering ya kalau yang delay memang lumayan ada beberapa case. Tapi yang menarik itu ya, beberapa kali itu mendapati tidak bisa menerima kekalahan Kak Yogi. Mm-mm. Nah, ini menarik sekali. Jadi, tapi kami komunikasi gitu ya dengan ayah bundanya bahwa ini butuh waktu, kalau diizinkan untuk kami membersamai mungkin bisa ikut latihan dan ya biiznillah itu setelah beberapa kali pertemuan, lebih banyak referensi bahwa pertandingan itu bisa kalah dulu lalu menang, bisa kalah, menang, lalu terakhir kalah ternyata. Bisa menang dulu baru kalah atau seri atau apapun dan itu seiring waktu alhamdulillah juga jadi lebih, apa ya, tertata emosionalnya itu, Kak Yogi. Itu memang butuh waktu, tapi tidak bisa 1 bulan gitu, enggak. Memang butuh sekitar 2 bulan, 3 bulan dan, bismillah kalau ya, kemudian kita bersabar sama-sama bareng ya antara coach dan orang tua, perkembangannya insya Allah sangat bisa dilihat, Kak Yogi. Itu Masya yang kami Allah. dapati di lapangan juga, Kak Yogi. Iya, berarti ini ya Pak ya, memang betul ya. Kita perlu banyak memberikan dia banyak rangsangan ya, banyak metode agar mereka paham. Dan tadi betul banyak anak-anak, terutama di antara usia 8 sampai 10 tahun Pak. Kalau menurut riset kami itu yang susah menerima kekalahan. Mhm. Dan itu sebabnya karena insecurity. Insecure. Insecurity diimbangi dengan egosentris yang belum selesai dulu Hmm. pengasuhan. Jadi masih egosentris dia, masih terbawa sampai usia itu. Dan dia sebenarnya punya rasa insecure dalam dirinya gitu sebenarnya. Oh, Ah, ini memang betul, Pak. Tadi penanganannya memang banyak ini ya, banyak cara gitu ya, banyak cara agar dia punya banyak referensi, termasuk pengalaman-pengalaman tadi ya, menang, kalah dan sebagainya. Insya Allah. Ini berarti bagus ini Pak. Super Junior memberikan banyak pengalaman ini ya. Ayah Bunda, ini menjadi salah satu solusi kita untuk memberikan stimulasi motorik anak-anak kita. Masya Allah, jazakallah khairan, Kak Yogi. Ya Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Dan Yogi juga ya, ini pernah latihan ini, Kak Heri ya. Ini udah naik berat badannya 2 kilo ini. Gara-gara jarang olahraga ini ya. Tapi Kak Yogi juga termasuk yang rutin ini, apa teman-teman ini. Sementara baru bisa futsal sama renang ini ya. Meskipun udah berumur ya teman-teman ini. Maksudnya berumur tuh udah 30 tahunan ke atas. Iya nih Pak. Harus mencontoh Kak Heri ini ya. Biar tetap bugar ini. Masya Allah. oh Masya Allah, Kak Yogi. Terima kasih Kak Yogi. Nah izin mungkin Iya. dari Super Junior mau ngasih hadiah juga ada kuis. Soalnya satu aja nggak lama Insya Allah. Cuman satu apa pertanyaan. Eh, Mangga ayah bunda siapa yang tahu cabang Super Junior, sebutkan 2 cabang Super Junior yang ada di wilayah Jawa Timur. Baik, Sidoarjo Surabaya kurang tepat, Malang Surabaya kurang tepat, Sidoarjo Malang mohon maaf ini yang menjawab pelatih ya.
Jadi yang lain Malang, Malang, Gresik, Sidoarjo. Oke, buat Bunda Bigara betul sekali Gresik dan Sidoarjo. Saya private chat untuk Bunda Bigara ya. Baik, Iya. mungkin Ini itu kalau boleh ini Kak Heri, ya, siap. kami Kayak ini gitu. apa namanya boleh request atau mungkin boleh ini ya, yang mudah-mudahan nanti bisa di follow up. Kami lihat apa Instagram, kemudian lihat video tadi bagus ya, anak-anak main futsal, dibimbing, ada coachingnya juga, sesi coachingnya mereka ngobrol bareng hangat gitu ya, dekat ini, masya Allah, hal yang baik ya. Tentu figur apa namanya? Kalau kan laki-laki tadi ya, terutama ya, figur masculinity-nya mereka jadi lebih terasah di situ, masya Allah. Mungkin di rumah kurang dapat figur ayah, nah di sini ini dapat figur dari coachnya, dari teman-teman ya, alhamdulillah. Hanya mungkin satu, mudah-mudahan kedepannya Super Junior ini dalam metode programnya, latihannya, ini banyak diselipkan pendidikan-pendidikan atau nilai-nilai baik adab, akhlak ya, yang terutama berkaitan dengan nilai-nilai seorang muslim. Nah, tentang tauhid, kalau mau main kompetisi ini, kita harus bagaimana menggantungkan diri kita kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoanya ini. Mudah-mudahan ditekankan sehingga Super Junior itu jadi rujukan. Mudah-mudahan Wah, teman-teman kaum muslimin yang mau anaknya eh, punya pendidikan olahraga, tapi juga spiritualnya juga tersentuh, ini bisa ke Super Junior, insya oh, Allah, Masya mudah-mudahan. Allah. Dan Amin, mungkin amin. nanti ini apa Pak, untuk kedepannya semakin ini pelan-pelan tapi ya, untuk auratnya bisa lebih tertutup lagi, yang Baik, ikhwan kaos kakinya lebih panjang, wah ini masya Allah ini jadi rujukan nanti insya Allah. siap, Terima siap, kayak kasih gitu. Kak Heri. Siap, baik. Terima Mungkin kasih, itu Kak Yogi. harapan ya ke Super Junior, mudah-mudahan bisa di Siap, Kak follow up. Yogi. Nggih, Insya monggo. Allah selalu ada ruang untuk perbaikan ya, Kak Yogi. Kita coba terus perbaiki apa yang ada. Memang kami juga menyadari masih banyak kekurangan, tapi karena berawal dari eh, apa namanya niat teman-teman pelatih itu untuk membantu perkembangan motorik anak dan juga memberikan opsi ya, salah satunya referensi untuk berkegiatan gitu. Jadi kami menyediakan silakan mungkin ini bisa jadi opsi gitu ya. Mungkin di tengah gempuran gadget, jadi ini ada opsi juga kegiatan di luar rumah karena mungkin kesibukan dan lain-lain menyebabkan orang tua juga jadi terbatas kegiatannya. Baik, mungkin karena sudah larut malam juga, izin Kak Yogi ini kami segenap tim dari Super Junior FC mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yogi dan tim. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu karuniakan keberkahan, perlindungan dan kesehatan untuk Kak Yogi, keluarga dan tim Kak Yogi. Dan juga kami mohon maaf kepada Kak Yogi dan tim apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam interaksi. Juga kepada ayah bunda yang sudah hadir ya malam ini. Semoga waktu yang diinvestasikan itu bisa menjadi amal jariah untuk ayah bunda dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan dalam kesehariannya. Mungkin itu dari Kak Yogi, apakah ada closing statement barangkali? Mangga Masya sebelum Allah. ditutup. Buah kedondong, buah durian. Cakep, Buah apel, buah anggur. cakep. Itu buah-buahan di pasar, Pak Heri ya, Masya Allah. Ya, ya, terima kasih Pak Heri. Tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa bimbing kita, istiqomahkan kita di atas agamanya. Dan semoga teman-teman Super Junior, peserta peserta didiknya, ya Allah ridhoi, dan ini menjadi salah satu sarana kita untuk terus ya mengembangkan diri, dan akan alangkah baiknya jika hal ini tentunya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah buat Kak Heri dan teman-teman semua. Mungkin itu Oh, Kak amin. Heri. Monggo silakan, kami mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke Kak Heri. Baik, terima kasih Kak Yogi sekali lagi dan untuk ayah bunda semua terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari sesi gawang perdana ini.
guyub asik di waktu senggang. Dan untuk yang belum follow, mangga bisa follow IG kami di @superjunior_fc. Kami alhamdulillah sudah ada di 20 cabang di berbagai kota, dan insya Allah juga sedang berikhtiar untuk menambah cabang lagi. Dan tentu saja masih banyak kekurangan seperti apa namanya yang tadi juga Kak Yogi sarankan ya, beberapa hal-hal yang bisa kita improve, dan insya Allah kami berkomitmen di tim Super Junior untuk terus memperbaiki hal-hal tersebut. Mungkin izin tutup, insya Allah kita jumpa lagi di sesi gawang berikutnya yang akan kami infokan mungkin di kemudian hari di Instagram kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heri dan teman-teman izin live duluan, Ge. Mari. Baik Kak Yogi, hatur nuhun. Baik Ayah Bunda, terima kasih semuanya. Izin saya ke end meeting. Salam sehat selalu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Hasan Hussein. Dah. Assalamualaikum.